What's up guys semuanya. Saat ini saya sedang free, libur hari ini. Saya meluangkan waktu dan udah janjian untuk berkunjung ke rumah daripada Bapak Hari Travel Vlog, pemilik akun YouTube Travel Vlog dengan subscriber yang udah di atas rata-rata orang pada umumnya. 5.000 lebih. 5.000 lebih, suatu kebanggaan jalan terus. Seorang migran yang di posisi di Amerika namun tetap berkarya. Bahkan saya juga sempat mendengar dari cerita orang-orang sekitar, katanya Bapak Heri ini sempat menuliskan sebuah buku. Ya bener ya Pak? Bener. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri untuk mengenal beliau. Nah Pak, bisa diperkenalkan dengan siapa? Ya ini makasih buat Mas Revangga yang udah datang ke rumah saya, ke kediaman rumah saya. Juga makasih buat Mas Suwarno, ini lagi juga nonton juga, penonton. Ya Tindro, wah kamu. Jadi saya langsung aja cerita ini cerita dan kisah nyata nih, kisah perjalanan hidup saya merantau di Amerika selama lebih 25 tahun gitu ya. 25 tahun di Amerika. 25 tahun. 25 tahun di Amerika ini seru nih, makanya jadi ini sampean ini YouTuber pemula nih sebenarnya beruntung nih. Jos Gandos karena dapat narasumber yang mantap. Jos Gandos ini Bentar. Ini 25 tahun Pak. 25 tahun di Amerika lebih. Terus saya ini belum saya ceritakan secara lengkap di channel manapun. Di Cairul pernah tapi belum selengkap seperti yang mau saya ceritakan sekarang. Jadi langsung aja kita mulai dari awal mula dulu ya. Ya. Saya lahir di Solo, di Sragen. Sragen. Iya. Nah, waktu saya lahir itu orang tua saya cerai. Waktu lahir orang tua cerai. Orang tua jadi bercerai. Besar dalam posisi keluarga broken home ya Pak. Iya, gini dulu deh. Ini nanti mungkin banyakan saya yang cerita karena ini kayak semacam rangkaian kayak sinetron film gitu. Oh, Jadi waktu saya masih kecil orang tua cerai, kira-kira umur 8 tahun. Nah, ibu saya nikah lagi punya anak 3. Terus bapak saya menikah lagi punya anak 2. Nah, waktu orang tua cerai, nah ibu saya itu waktu mau menikah lagi dia tidak mengasuh saya gitu kan, karena dia nikah lagi, entah apa alasannya. Akhirnya saya diikuti oleh nenek, saya diasuh oleh nenek dari ibu kandung. Nah terus saya disusui oleh nenek sampai sekitar 3 tahun. Nah terus waktu itu saya nggak tahu, saya kira itu ibu saya gitu karena saya manggilnya ibu gitu, saya nggak tahu. Ternyata nenek jadi saya disusui sama nenek gitu. Nah terus kira-kira umur 8 tahun saya diambil oleh seseorang, dibawa ke Jakarta. Sampai saya tahu dan sadar, oh ternyata itu bapak saya, bapak kandung saya. Jadi setelah itu saya diajak dari Sragen pindah ke Jakarta. Dari situlah saya mulai ikut bapak kandung dan tinggal dengan ibu tiri sampai saya lulus SMA. Nah, bagaimana kisah saya? Jadi itu sekitar tahun, ya itulah. Saya lahir tahun 72. Nah, itu di tahun-tahun itu ada kisah semacam, waktu itu ada berita yang masih hangat-hangat gitu ya, kisah Ari Anggar, kisah anak tiri yang sampai disiksa, dianiaya oleh orang tuanya sampai dia meninggalnya. Itu waktu itu masih berita-beritanya masih hangat gitulah. Nah, karena saya sebagai anak tiri, ya tahu sendirilah gimana sih kehidupan anak tiri. Waktu itu saya pernah menderita tekanan batin, stres gitu ya. Waktu zaman SD, SMP itu ya. Nah, saya sampai sempat kabur, minggat dari rumah tuh 2 kali. Sebulan saya tidur di pasar induk, tidur di masjid. Terus saya kerja jadi pedagang asongan untuk cari makan gitu ya. Saya tidurnya tuh sama pedagang asongan yang jualan koran gitu, jualan di pinggir jalan gitu. Nah itu selama sebulan itu saya tidur di masjid, tidur di pasar induk. Terus ya itu 2 kali itu. Karena bapak saya kan memang galak gitu ya, dia kerja di pegawai sipil, kerja di penjara gitu ya, di pegawai sipil. Terus ibu saya kan ibu tiri, ya tahu sendirilah gimana sih ibu tiri ya, biar bagaimanapun ya agak keras, walaupun mungkin niatnya nggak kejam, tapi memang didikannya keras gitu. Nah sampai saya lulus SMA itu, terus saya kalau sekolah itu sampai jalan kaki. Sekolah SMA itu saya jalan kaki 7 kilo. 7 kilo. Iya. Emang nggak ada kendaraan atau emang itu? Itu memang enggak, memang
bapak saya itu apa ya? Ya kalau dibilang boleh pelit gitulah. Udah gitu waktu itu, zaman waktu itu kan sekolah itu kan banyak banyak tuntunan, banyak buku-buku yang harus dibeli gitu ya, terus banyak keperluan. Nah, saya kadang minta itu nggak dikasih sama bapak saya gitu. Nah, terus hubungan saya dengan orang tua itu seperti kayak pembantu dan juragan gitu, seperti mandu dan mandor. Ya. Jadi saya tuh di rumah itu waktu zaman SD, SMP itu, SMA itu saya kayak stres gitu, tekan batin, kayak minder. Apalagi kan saya dikenal sebagai anak tiri kan. Nah, jadi saya tuh jarang keluar rumah. Terus kalau di rumah tuh saya dikenal sebagai anak tiri. Oh, itu tuh si Heri anak tiri gitu. Nah, akhirnya saya kalau sore itu setiap hari saya ada rutinitas kegiatan, dari mulai masak, ngepel, nyiram kembang, terus saya ngepel, ngomong adik saya gitu ya. Nah, terus jadi di apa pakai ini belum nangis belum? Oh, belum. Sorry Pak. Aku penuh penghayatan. Nah, jadi di lingkungan tetangga di RT itu saya dikenal sebagai anak tiri gitu. Jadi saya dikucilkan, saya minder, saya dibully. Jadi tiap kali saya mau keluar gitu, bilang, oh itu dia anak tiri gitu. Jadi waktu sore itu waktunya orang-orang lagi pada anak muda kan, biasanya kalau sore-sore itu kan pada main gitar, ngeteng, pada ngobrol gitu ya, nongkrong. Nah, saya itu malah ngepel, nyiram kembang gitu. Jadi saya minder, gugup waktu itu kan. Akhirnya saya merasa ya itu stres, minder gitu. Jadi kalau saya libur, saya pergi yang jauh-jauh gitu. Saya pergi kemana? Ke perpustakaan, ke tempat-tempat yang saya menyendiri gitu loh. Tapi positif ya menyendirinya. Iya, positif. Iya. Perpustakaan itu. Iya gitu. Iya. Jadi saya menjelajahi kemana-mana ke tempat. Terus saya sering baca koran poskota gitu ya. Kalau ada acara seminar, saya datengin. Ada acara organisasi, saya datengin gitu. Jadi realisasinya atau kompensasi pelariannya itu saya ke hal yang positif gitu. Gitu. Nah, sampai akhirnya suatu hari setelah lulus SMA, saya bingung mau kemana nih. Mau kuliah, orang tua nggak punya duit. Tapi udah lulus ya itu, iya, sampai lulus ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, waktu SMA saya bingung mau kuliah, orang tua nggak punya duit karena pegawai negeri. Terus mau cari kerja juga susah. Terus akhirnya saya baca koran. Tapi waktu itu saya sempat jadi kenek Metro Mini juga waktu itu. Metro Mini. Iya, jadi Kampung Melayu, daerah Pondok Kopi waktu itu. Nah, terus pernah jualan koran 6 bulan. Habis lulus SMA itu jualan koran. Jadi di pinggir jalan gitu kayak pedagang asongan, koran pos kota Kompas nah gitu. Tapi pada saat itu koran masih itu ya. Iya gitu, eceran gitu. Nah, terus waktu itu saya baca berita di pos kota, ada iklannya begini, dicari lulusan SMA untuk kerja di luar negeri kapal pesiar. Nah, begitu saya datengin, wah saya pikir nih bursa kerja, biro jasa gitu. Nggak taunya sekolahan. Ternyata sekolahan kayak institut gitulah sekolah. Nah, akhirnya saya datengin, saya daftar, begini ceritakan, gini, kamu nih harus sekolah dulu di training, kamu belajar di sini 6 bulan, setelah itu magang, setelah magang nanti kamu bisa nge-play di perusahaan kapal pesiar gitu. Nah, akhirnya saya daftar, pagi saya sekolah itu, terus malamnya saya kerja cleaning service untuk bantu biaya-biaya buat itu sekolah itu. Nah, saya kerja di gedung BRI. Di gedung BRI di Jakarta di jalan Semanggi itu. Oh, Semanggi ya. Daerah Semanggi. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin tahu di daerah Semanggi depan Universitas Atmajaya. Di situ ada gedung BRI 1, BRI 2. Nah, saya waktu itu bersihin gedung tingkat 50 apa berapa gitu. Kerjanya tuh bersihin gedung itu. Wah, itu di situ bener-bener saya tuh kayak semacam digembleng gitu, kayak ditatar gitu. Jadi banyak sekali ujian dan cobaan gitu. Saya coba aja bayangin gini, cari kerjaan susah. Nah, begitu susahnya, begitu dapat, kok ada kerjaan kayak begini, kerjaan yang gelantungan gitu, kerjaan yang mengudara gitu. Kerjaannya tuh kerja di gedung BRI, dikiranya kata orang, kok kerja di mana? Kerja di gedung BRI, wah enak dong, banyak duit. Enak apanya? Orang kerja bersihin gedung luar itu bersihin gedung begini gelantungan, kayak gendola itu. Di situ saya kerja 8 bulan. Kerja itu bersihin gedung gitu, wah. Sampai gelantungan, kalau lihat ke bawah tuh begini, merinding, saking tingginya gitu ya. Jadi kalau ngeliat ke bawah tuh kayak semut orang, mobil itu kayak mobil. Nah, di situ saya merasa tergembleng, kayak wah ditatar gitu. Saya benar-benar dites mentalnya gitu. Bayangin aja, nggak ada kerja, nggak ada asuransinya, terus gelantungan di atas gedung gitu ya, bersihin gedung.
terus saking ngerinya itu takut kalau jatuh gitu ya. Nah itu saya waktu berdua sama teman saya, kalau lagi bersihin gedung itu ya, dari ketinggian atas tuh saya sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Jadi untuk menghilangin rasa bosan biar nggak ada rasa gugup atau jatuh kalau gimana gitu ya. Nah terus saya ingat waktu itu pas saya lagi bersih begitu, ada temen bukan ada orang buka jendela dari gedung gitu kantor. Saya pikir tuh mereka mau marah, mau ngomeli saya gitu. Nggak tahu ya kenapa. Dia buka jendela, dia ngasih duit, ngasih 10.000 waktu itu. Wah, saya jadi terenyuh gitu. Wih, ada orang ngasih uang gitu. Nah itu sekilas gitu ya. Oke, akhirnya jadi saya singkat cerita. Jadi apa namanya? Bukan. Jadi kalau sorenya itu saya sekolah perhotelan itu pariwisata. Nah terus siangnya saya kerja. Jadi sambil kerja sambil tadi sekolah itu perhotelan atau pariwisata itu. Nah setelah itu saya selesai saya magang di Kepulauan Seribu. Setelah saya magang di Kepulauan Seribu 3 bulan, terus saya akhirnya nge-fly di perusahaan kapal pesiar. Tapi waktu itu gagal di bahasa Inggris. Karena gagal di bahasa Inggris, akhirnya saya kursus lagi bahasa Inggris. Terus saya masih kerja lagi di Gondola itu cleaning service. Nah setelah itu berapa bulan setelah itu baru saya mengulang lagi nge-play di perusahaan kapal pesiar itu. Akhirnya saya berhasil walaupun tesnya waktu itu berat sekali. Terus akhirnya masuk asrama, di training, ditatar, barulah sampai di Amerika. Nah sampai di Amerika mulailah babak baru, episode baru, deng. Nah situ. Nah sampai di Amerika kerja di kapal pesiar. Wah itu dunia semacam kayak berubah. Dunia itu rasanya kayak semacam berputar gitu. Jadi dulu waktu di Indonesia itu dulu dikucilkan, dibully sebagai anak tiri, sengsara. Saya jadi ingat waktu itu ada film ini ya, zaman waktu itu ada film Sengsara Membawa Nikmat. Wah, jadi saya benar-benar meresapi, jadi saya merasakan hal itu gitu. Wah, ini sengsara ini akhirnya pada suatu hari membawa nikmat dan perubahan gitu. Nah, oke, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Itu pertama kali berlayar itu langsung ke ranah Amerika atau ke Asia dulu atau? Ya, nama perusahaan kapal pesiarnya Holland American Line. Oh, jadi langsung arah Amerika. Perusahaan Holland American Line. Jadi begitu saya berangkat ke Amerika, setelah proses beberapa waktu di training, terus semua dokumennya diurus, paspor, visa dan lain sebagainya, di kedutaan, akhirnya saya berangkat bersama rombongan. Nah, kapalnya itu ada di Florida. Nah, akhirnya saya kerja di kapal pesiar 2 tahun. Jadi 2 tahun itu 2 tahun kontrak. 2 tahun kontrak. Iya. Itu per berapa bulan gitu pulang balik Indonesia ya Pak? Enggak, pulangnya itu setahun sekali habis kontrak dia. Setahun sekali, terus tahun keduanya kok bisa sampai daratan Amerika itu gimana prosesnya? Tahun setelah 2 tahun kontrak, tahun ketiganya harusnya saya mau ke kapal pesiar, saya nggak datang ke kapal pesiar, tapi saya lari ke darat. Akhirnya kan nama saya kan jadi di blacklist kan sama perusahaan. Ya udah, akhirnya saya ke darat. Waktu itu ke darat, saya ke Atlanta, ketemu dengan orang. Akhirnya ya udah, dari situ saya mulai kerja di darat, kerja di restoran, kerja di pabrik. Akhirnya pindah-pindah gitu melalang buana. Nah terus setelah 3 tahun pindah sana, mulai dari kerja di Kansas, di Arkansas, kerja di Atlanta, di Chicago juga pernah, kerja di Fairmount. Akhirnya saya pindah. Terus waktu itu, wah ini panjang ceritanya. Ini waktu saya kerja di restoran, itu saya ketemu dengan amigo. Kan di restoran Cina itu kan banyak amigo ya, yang cuci piring gitu ya. Mereka nggak bisa bahasa Inggris ya. Nah salah satu temennya itu dia punya mobil. Nah terus saya tanya, kamu punya SIM nggak? Dia bilang nggak punya, saya nggak punya SIM. Terus tapi kok kamu punya mobil gitu? Iya, tapi saya punya asuransi gitu. Nah saya penasaran waktu itu. Lah ini orang nggak punya SIM di Amerika kok bisa bawa mobil gitu. Ini orang Meksiko ini ya, teman kerja waktu itu. Nah akhirnya dari situ saya muncul punya keinginan, wah saya kepengen punya mobil. Nah teman saya ini dia nawarin mobil. Nah mobilnya itu mobil udah tua, mobil udah berkarat gitu. Dia nawarin ke saya, harganya berapa? $300. $300 mobil tahun 80-an itu ditawarin, mobil sedan ditawarin ke saya. Kamu mau mobil nggak? Iya mau. Berapa? $300. Wah udah saya mau aja. Akhirnya saya bilang mau gitu. Karena saya merasa penasaran, saya waktu itu saya pengen merasakan gimana sih rasanya di Amerika tuh bisa punya mobil, bisa nyupir gitu.
Nah karena saya di Indonesia itu saya orang miskin, saya nggak punya mobil kendaraan, motor pun nggak punya. Akhirnya saya karena ditawarin teman itu, saya punya keinginan, wah saya penasaran, saya kepengen gimana sih rasanya punya mobil di Amerika, gimana sih rasanya bisa nyetir di Amerika. Nah akhirnya saya beli. Nah terus akhirnya saya beli, tapi duitnya udah saya kasih tuh, tapi mobilnya masih jauh di mana, di suatu tempat gitu. Akhirnya begitu saya libur, oke, kita libur bareng, ngambil mobil itu, mobilnya 1 jam jauhnya jaraknya dari tempat lokasi. Nah begitu kita udah ke tempat lokasi, mobilnya dicek, nggak taunya mobilnya mogok, mobil berkarat, mobil tahun 80-an sedan. Di start itu apa, dimulai starter, krek gitu, mogok gak jalan. Aduh gimana nih, saya bilang, ini udah saya bayar kamu 300 dolar, tapi mobilnya mogok begini, mobilnya udah agak berkarat lagi. Yaudah, terus dia bilang, yaudah kita kerek aja, kita kerek, telepon itu mobil towing. Akhirnya mobilnya di towing, dibawa ke tempat lokasi 1 jam, jarak 1 jam dari lokasi ke tempat kita tinggal waktu itu. Nah dari situ akhirnya mobil saya bawa ke tempat bengkel. Begitu saya taruh di bengkel, udah selesai. Terus besok harinya saya ditelepon oleh tukang bengkel itu, dibilang, nih mobil kamu udah selesai nih. Wah saya bingung nih, aduh mobilnya udah dibenerin, udah bisa jalan nih, tapi saya bingung, saya nggak bisa nyupir ini. Saya bingung, aduh wah gimana nih, mobilnya udah bener, tapi saya nggak bisa nyupir. Udah akhirnya waktu itu saya break time sama teman saya, udah kita jalan. Kita lagi kerja di restoran waktu itu, udah kita break time, minta izin 1 jam. Saya sama teman saya ke tempat lokasi, dia bawa mobil saya, terus saya sampai di lokasi. Udah dibayar kan sama tukang bengkelnya, begitu udah dibayar, udah saya bilang, tapi saya nggak bisa nyupir nih, kata dia, oh ya udah sini saya ajarin. Akhirnya diajarin sama dia 10 menit, diajarin cara nyupir itu di tempat parkiran itu. Diajarin 10 menit parkiran, diajarin nyupir ekspres itu. Udah akhirnya, kita udah langsung kita bawa tempat ke rumah nih. Akhirnya saya udah 10 menit itu dilatih gitu kan, langsung ke rumah bawa mobil itu bayangin di Amerika, di daerah kampung, mobil itu masih kosong, belum, nggak ada apa-apanya, saya nggak ada SIM, nggak ada STNK, nggak ada asuransi, nggak ada plat nomor sama sekali, belum. Saya langsung belajar nyupir gitu aja. Itu siang hari bolong, saya langsung nyupir begini di tengah jalan itu, langsung di jalan raya. Goyang kayak orang mabok. Orang bingung, orang sebelah, orang bule bingung lihat saya, ngapain itu orang sampai geleng-geleng kepala. Jadi plat nomor itu kosong belakangnya gitu. Sampai di depan ada polisi, kata teman saya, hati-hati depan ada polisi. Akhirnya dia ngambil alih, terus mobilnya diambil alih sama dia, langsung cepat-cepat dibelokin, dibawa ke tempat depan rumah, di parkiran gitu. Nah itu akhirnya besok harinya tuh, karena saya kerja di kampung waktu itu kan, kerja di kampung di daerah desa gitu kan, masih daerah sepi kan. Akhirnya besoknya saya penasaran, semangat nih, saya kepingin belajar nyupir sendiri itu, karena daerahnya daerah sepi kan. Saya nyupir sendiri, belajar sendiri, sambil saya kerja, saya tempat kerja tuh kira-kira 15 menit, bolak-balik selama 3 bulan itu. Terus akhirnya pernah ketangkap polisi, terus itu di daerah mana? Di daerah Arkansas. Daerah Arkansas itu, terus pernah ketangkap polisi. Nah teman saya orang Malaysia waktu itu, dia kerja jadi waiter, pelayan. Terus dia kuliah kan, dia punya kartu mahasiswa. Saya bilang, unjukin aja itu sama Pak polisi. Waktu kita ketangkap waktu itu ya, terus bilang sama teman saya, udah orang Malaysia tuh, udah unjukin aja kartu mahasiswa kamu, bilang aja kita mahasiswa nih, kita terdesak, kita darurat, kita terpaksa nih, karena di daerah kampung nggak ada kendaraan umum kan. Udah akhirnya unjukin. Terus kata polisinya, ya udah nggak apa-apa, kamu pulang aja, tapi jangan diulangi lagi ya. Udah akhirnya nggak dikasih tiket, terus pulang dengan pakai mobil itu. Terus beberapa bulan besoknya saya masih nggak kapok itu, saya masih nyupir lagi, terus beberapa bulan kemudian ketangkap lagi dengan polisi yang sama. Akhirnya dikasih tiket, akhirnya suruh ke pengadilan. Terus tapi sebelum itu saya udah nge-play SIM. Akhirnya saya beli mobil yang kedua. Tadi itu mobil yang pertama ya, itu yang kedua pasti lebih bagus. Iya, mobil yang kedua itu mobil Jeep Cherokee. Saya beli dengan 3.000 uang muka. Nah yang 3.000-nya nyicil. Nah terus tapi saya udah punya SIM waktu itu kan, saya senang banget udah punya SIM. Saya pamerin ke teman-teman. Akhirnya setelah beli mobil Jeep Cherokee yang kedua itu, agak keren dikit kan, karena saya kerja jadi pelayan waktu itu kan, jadi waiter. Nah terus akhirnya suatu hari waktu ada teman saya datang, saya nganterin teman ke airport, ke bandara. Dia mau pulang ke Indonesia kan, saya nganterin dia pulang ke Indonesia. Nah di airport, termasuk mau ke airport, tapi di tengah jalan itu di jalan tol hujan, pas lagi hujan. Dalam perjalanan pulang itu saya mengalami kecelakaan. Jadi
Jadi mungkin karena mobil ban belakang itu banyak itu kayak udah kayak botak gitu. Iya, ban belakang itu kayak udah licin, udah ada botak. Kehilangan traksi. Iya, jadi begitu saya rem Ngesot. itu ngesot gitu, muter gitu. Jadi mobil itu muter gitu, akhirnya kaca belakang sama bumpernya itu nabrak perbatasan. Terus mobilnya melintir dan tergeser ke 100 meter. Nah, itu hujan-hujan di jalan tol di tengah keramaian. Tapi nggak ngenain kendaraan lain. Iya, untungnya itu single accident. Single. Jadi saya nggak ditabrak dan saya juga nggak nabrak mobil lain. Nah, wah itu kejadian yang paling mengenaskan, mengharukan, sangat menjadikan. Bayangkan saya sebagai imigran, waktu itu masih gelap gitu ya. Saya sebagai imigran sendirian di jalan raya, kecelakaan di negara orang sendirian yang nggak ada bantuin. Terus di jalan tol itu ditutup selama 40 menit, hampir 1 jam jalan tol itu ditutup gara-gara saya kecelakaan itu. Nah, untungnya di depan saya ada juga mobil yang kecelakaan juga. Jadi dia mau masuk jurang gitu, jadi ada temannya gitu. Nah, begitu udah habis kecelakaan itu, temen apes bareng gitu. iya, teman-teman apes bareng. Nah, pas kejadian itu polisi datang terus dia bantuin saya menemukan paspor saya. Dia bilang, ini paspor kamu nih, saya temukan nih. Terus polisi nanya saya, kamu butuh laporan polisi nggak? Kamu butuh laporan kecelakaan nggak? Terus saya bilang, enggak deh. Soalnya kenapa? Saya waktu kecelakaan itu saya nggak bayar asuransi. Nah, karena saya nggak bayar asuransi, terus mobilnya masih dalam tunggakan, terus polisi menawarkan, kamu butuh laporan polisi nggak? Jadi saya berpikirnya, nggak usah deh, orang saya nggak punya asuransi kok, percuma saya nggak bisa ngeklaim, saya nggak bisa nuntut gitu loh. Ya udah, akhirnya saya pulang, mobilnya penyok, di dalam mobil itu banyak barang-barang alat sulap juga kan. Waktu itu saya kan pernah latihan sulap juga, khusus sulap. Nanti itu ceritanya panjang kalau saya tuh. Nah, dulu saya pernah jadi pesulap juga itu. Nah, di dalam mobil itu banyak barang-barang rongsokan karena mobil terpental gitu kan, akhirnya bempernya pecah, mobilnya kacanya pecah, akhirnya barang itu terpental keluar gitu. Nah, jadi saya 1 jam itu saya harus bersihin rongsokan gitu barang-barang saya itu. Udah pulang sampai rumah, teman-teman saya kaget, wah ada apa? Saya kecelakaan gini-gini. Aduh, kan salah kamu, kenapa dulu mobil kamu mau saya bayarin nggak mau, makanya tuh akhirnya kecelakaan. Ya, itu terjadi di daerah Atlanta di perbatasan Chattanooga, Tennessee, perbatasan antara Atlanta dan apa namanya Tennessee di daerah Chattanooga itu. Oke, berikutnya ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Terus singkat ceritanya sampai Philadelphia ini. Nah, terus waktu itu karena saya jenuh banyak teman situ juga ada cewek cantik. Singkat cerita karena saya naksir cewek, saya ditolak, patah hati. akhirnya coba aja bayangkan ya, di perantauan bertahun-tahun waktu itu ya, terus sendirian bujang, jadi hidup tuh tanpa istri, tanpa pendamping kan kayak hampa gitu, ibaratnya kayak makan tanpa bumbu, tanpa rasa gitu ya. Nah, saya ada cewek, ada janda, saya naksir, ditolak cinta, akhirnya saya patah hati, udah saya pengen menjauh aja deh, saya pengen menghindar, gitu. Akhirnya saya pindah ke Chicago. Dari Chicago itu saya diajak oleh teman, saya ngelihat pameran di Chicago. Saya cuma dua minggu, karena saya ada acara festival, waktu saya baca majalah ada festival Islam, saya penasaran, saya datengin, saya main ke sana. Dari situ saya menemukan buku-buku mengenai studi perbandingan agama, buku-buku atau video dari Syekh Ahmad Didat, mungkin Mas kenal ya, Ahmad Didat itu yang seorang tokoh legendaris yang studi perbandingan agama. Nah, dari situ saya menemukan buku-buku referensi studi perbandingan agama. Nah, itulah alasan saya ke Chicago waktu itu, hanya untuk lihat pameran. Nah, sampai Chicago 10 hari kita pergi ke New York. Sampai di New York saya kerja di restoran di Hibachi, restoran Korea. Nah, dari Atlanta ke Chicago terus ke New York itu hampir 3 hari itu pakai mobil Jeep Cherokee yang sudah kecelakaan itu. Jadi mobil Cherokee itu yang mobil kedua itu Chicago ke New York naik mobil. Iya, dari Tennessee ke Chicago, dari Chicago ke New York naik mobil itu. Mobil kedua yang tadi saya bilang habis kecelakaan, saya tabrakin, terus mesin depannya tuh agak terbakar gitu, ada uap gitu, panas. Nah, dan perjalanan 3 hari. Nah, sampai di New York itu di perjalanan itu mobil agak mogok-mogok gitu. Nah, terus sampai di sana saya bilang, wah, ini mobil harusnya diapakan ini ya? Aduh, kayak mogok-mogok begini.
mobilnya belum lunas, masih kurang $3.000 lagi. Terus mobil nggak ada asuransi, terus kecelakaan, udah saya tabrakin. Nah, dalam hati saya gimana nih? Ada teman yang nawarin, nah waktu kerja di restoran Jepang itu, restoran Jepang Korea di New York itu, di Hibachi, ada teman orang Meksiko lagi nawarin mobil yang ketiga. Mobil yang ketiga ini mobil van, mobil bekas juga. Dia nawarin, "Mas, kamu mau ini nggak, mobil van, berapa harganya? 2.000." Mobilnya kan besar, agak van gitu ya. Nah, saya bilang, "Wah, saya mau deh." Mobilnya kan mobil gede itu, lebih banyak ruangannya. Saya juga soalnya kan banyak alat-alat sulap waktu itu. Nah, yang mobil sebelumnya? Iya, nah mobil yang sebelumnya, yang kedua ini mobil Cherokee. Nah, karena bermasalah, karena udah saya rusakin, mobilnya masih dalam cicilan, nggak ada asuransi. Akhirnya saya berpikir, nah ini mobilnya gimana nih? Kalau saya terusin, ini akan memakan banyak biaya. Tapi mobilnya bermasalah. Akhirnya saya pikir, wah, saya buang aja deh. Akhirnya mobilnya saya kasih ke tukang bengkel. Sama tukang bengkel dibilang, "Yaudah, ini mobil saya serahkan buat kamu deh. Kamu terusin tapi ganti nama gitu." Terus sama dia dibetulin. Terus saya nanya sama tukang bengkel itu, "Ini saya ceritakan, ini mobilnya begini, saya nggak bayar asuransi, kecelakaan, terus saya masih ada cicilan." Dibilang, "Oh, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, wajar di Amerika, itu namanya bad credit, nggak apa-apa." Akhirnya diterusin sama dia. Nah, di sini nih serunya nih, plat nomor mobil kedua yang di Jeep Cherokee itu, plat nomor polisinya saya copot murnya, saya ganti, saya taruh di mobil yang ketiga, di mobil van. Nah, itulah saya bodohnya, cerobohnya, teledor gitu ya, sembrono gitu ya. Karena waktu itu saya masih lugu, masih polos di Amerika, saya belum tahu kayak aturan hukum di Amerika gitu ya. Saya pikir, wah, gampang-gampang aja, saya anggap remeh gitu karena. Jadi plat nomor mobil yang kedua itu di Jeep Cherokee saya copot, saya taruh saya templokin di mobil yang ketiga, di mobil van itu. Itu langsung saya nyupir gitu ya. Jadi mobil van yang ketiga ini, begitu saya beli, saya bayar, udah, saya nggak ke DMV, nggak ke kantor itu Departemen Transportasi, tapi saya langsung nyupir begitu aja, sembrono. Jadi main asal-asalan gitu aja. Nah, di situ 2 minggu saya pakai mobil van itu, mobil ketiga itu dengan teman kerja, pulang balik kerja. Nah, suatu hari, suatu malam, habis pulang kerja, itu saya ada polisi dari belakang ngikutin saya. Terus kata teman saya, "Wah, Mas, ada mobil belakang tuh." Saya main nyupir gitu aja kan malam-malam. Suasana kan kabut kan, malam-malam pulang kerja. Saya nggak tahu mobil polisi itu mau ngapain gitu. Nah, saya tuh dulu mikirnya kalau di Indonesia kan kalau polisi mau nangkap orang itu kan dia ke depan gitu ya, dari ke depan. Nah, kalau di sini nggak, di sini mobil di Amerika itu kalau polisi mau nangkap mobil dia tuh tetap di belakang, cuma dia ngasih sirine gitu loh. Nah, saya nggak tahu. Saya pikir itu polisi tuh ngasih lampu apa gitu kan. Nah, karena 10 menit nggak berhenti, akhirnya begitu saya menyadari, wah, ini polisi kayaknya mau nangkap nih, akhirnya saya berhenti. Nah, begitu saya berhenti di tikungan, langsung polisi dari depan satu datang, polisi dari kanan satu datang, polisi dari sebelah kiri datang, dikepung saya 5 mobil polisi dikepung. Wah, begitu mereka mengira dan menyangka saya ini buronan kelas kakap gitu ya. Akhirnya dia pakai speaker gitu, Ola, ariwa gitu kan. Saya dikiranya orang Meksiko waktu itu, dikira amigo. Terus saya keluar gitu, terus saya suruh angkat tangan, terus saya begitu polisinya deketin saya, rambut saya dijambak, dia acungin pistol gitu, terus saya diborgol. Nah, seru deh, makanya gini tuh. Terus teman saya 5 orang dalam mobil van kan, itu teman kerja semuanya di Hibachi itu. Saya diborgol, teman saya yang satunya diborgol juga, yang lainnya nggak kebagian borgol. Terus mobil saya diperiksa, takutnya ada barang-barang kayak narkoba apa gitu kan, barang obat-obatan. Nah, setelah diborgol, saya sama teman saya di depan gitu kan, di depan mobil polisi gitu kan. Terus saya komentar sama kata teman saya gitu, "Wah, Mas, ini seru banget nih. Ini seru nih kalau di film kan kayak di sinetron aja." Aduh, iya bener juga. lagi ngeres-ngeresnya musibah begitu di komentar gitu. Terus akhirnya udah, saya diborgol, saya dibawa kantor polisi, terus saya diambil sidik 10 jari, saya difoto jepret kantor polisi, terus borgol itu dilepas satu, terus yang satunya digandengin, dikaitin ke kursi itu biar saya nggak kabur, biar nggak lari. Itu di kantor polisi gitu, di daerah New York gitu. Nah, akhirnya 1 jam teman saya pulang jalan kaki karena udah dekat dari rumah kan, 100 meter. Mobil van itu ditowing, dikerek. Terus teman-teman pulang jalan kaki. Nah, sayanya dibawa kantor polisi, habis disidik jari, difoto, jepret. Nah, terus bos saya datang jemput saya, nebus saya.
Terus akhirnya setelah bayar denda gitu, akhirnya saya dikeluarkan 1 jam selesai. Terus dari situ saya pulang dari gedung kantor polisi itu saya dikasih kartu tiket berapa? Tahu nggak berapa kira-kira kasih tiket? Kartu tilang. Berapa? 7 7. kartu tilang, 7 kartu tilang. Langsung 7 mecah rekor guys. Nah, makanya seru kan. Di Amerika tuh pertama kali ketangkap kasih 7 kartu tilang. Nah, mecah rekor akhirnya. Besoknya saya kembali kerja. Terus gempar deh, wow kamu dapat 7 kartu tilang, wah aduh kamu jangan bayar, jangan mau bayar, kamu harus sewa itu pengacara, sewa lawyer gitu kan, itu kan. Udah akhirnya setelah beberapa waktu, akhirnya pada hari hanya saya menghadap ke pengadilan, ketemu dengan hakim, terus ketemu dengan polisi yang pernah nangkap saya itu, ketemu dengan lawyer juga di situ disediakan gratis. Terus dari 7 kartu tilang itu saya di courting dikasih diskon. Karena akhirnya jadi yang lainnya dicoret, tinggal 3 atau 2 gitu. Akhirnya saya didenda bayar $250 waktu itu. Udah. Akhirnya apalagi sampai situ. Ya sampai situ akhirnya udah saya pakai mobil itu lagi. Bukan, mobilnya dikerek. Terus saya tebus, terus berikutnya saya masih nyupir lagi, terus masih kerja di situ. Terus akhirnya saya bosan pindah ke pabrik, pindah ke daerah New Hampshire. Nah, pakai mobil dengan mobil yang itu yang tadinya udah di mobil ketiga itu ya, mobil van ya, yang udah saya tebus, udah selesai. Nah, di New Hampshire situ saya ditangkap lagi karena terus SIM saya ditahan. Nah, terakhir kali itu sebelum saya pindah ke Philadelphia situ, saya ketangkap di daerah New Hampshire waktu saya kerja di pabrik, pindah ke pabrik, terus saya ketangkap, nggak tahu kenapa alasannya. SIM saya ditahan, katanya kamu terlalu banyak tiket ini, terlalu banyak kartu titik, banyak kartu tilang. Akhirnya jadi SIM-nya itu disuspend, jadi diambil, udah ditilang. Akhirnya dari situ saya nggak punya mobil lagi, nggak punya SIM lagi, nggak punya mobil lagi. Akhirnya dari daerah New Hampshire, daerah pabrik, kawasan pabrik itu, akhirnya saya ada teman menyarankan, Mas, udah kita pindah ke Philadelphia aja. Katanya di kota Philadelphia itu kotanya enak, kota besar juga, di sana banyak orang hitam, banyak orang muslim, di sana ada masjid juga, di sana ada kendaraan umum, ada banyak transportasi, jadi kita nggak perlu kendaraan gitu. Udah akhirnya saya datang ke Philadelphia tahun 2000. Tahun 2000, awal 2000 saya datang ke Philadelphia. Dari situ sampai sekarang udah nggak pindah-pindah lagi. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang tahun 2023, berarti udah 22 tahun ya? 22 tahun lebih 3 bulan di Philadelphia, nggak pindah-pindah sejak itu. Karena situ nanti ceritanya panjang, ini episode berikutnya ya, terserah mau dipotong atau dilanjut nanti episode berikutnya. Nanti episode karena iya terserah. Lagi lah riwayat dari Pak Haris. Iya, vlog. Nanti di Philadelphia ini selama 22 tahun banyak cerita. Jadi ibarat film atau sinetron, ini kisah bersambung, kisah nyata ya. Nanti di Philadelphia itu saya pernah jadi di kota Philadelphia itu saya pernah pernah ditipu oleh calo imigrasi, terus saya rugi 17.000 dolar, itu berarti berapa juta tuh? Tahun berapa itu? Itu di tahun 2005 di Philadelphia. Oh ya udah. Tapi ini cuma review gitu ya. Wow. Jadi ini apa yang bakal terjadi nanti di episode berikutnya, karena ini merupakan cerita bersambung. Ibarat sinetron tuh ini. Belum yang lain ini belum saya ceritakan ya. Mungkin bagian kedua atau gitu guys. Jadi panjang, saya menulis buku juga. Saya pernah ditipu oleh calo gadungan, akhirnya saya menuntut ke kejaksaan, ke kehakiman dan ke pengadilan. 17.230. Iya, terus dari situ saya akhirnya menjadi korban penganiayaan atau korban kriminal. Terus akhirnya saya mencari pengacara dan akhirnya saya bisa mengurus surat resmi gitu ya, surat green card dan work permit. Itu nanti panjang kalau saya ceritakan gitu ya. Tapi ini kayak semacam review gitulah, cuplikan aja gitulah. Trailer. Iya, trailer gitulah. Oke, terus ini nulis buku juga, ini buku tebal itu, coba tolong itu. Ini. Nah iya, ini bahasa Inggris ya. Itu yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, ini seru guys. Bukunya itu tebal, bisa lihat sendiri tuh ya. Bukunya tuh berwarna, tebal, banyak ilustrasinya. Judulnya Kajian Sejarah Isa Al-Masih, Yesus dan Kebenaran Injil yang pernah diajarkannya. Ini studi akademis, studi analisis dan
kajian sejarah, mengupas dan mengungkap fakta, membela kebenaran asli Isa Masih Yesus, studi perbandingan agama antara Al-Quran dan Alkitab. Nah, ini semua saya terjemahkan dalam 5 bahasa. Ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Arab, yang ini bahasa, coba bahasa Spanyolnya mana? Bahasa Spanyol. Ini Spanyol lah. Spanyol. Nah, ini bahasa Spanyol guys. Jadi ini nggak main-main, ini seru nih ya di episode berikutnya. Terus yang itu tuh, ya bahasa Mandarin. Bahasa Nah, mana? itu juga, ya. Nah itu. Ini banyak guys. Ya, ini untuk yang Hindu dan Buddha, ini perbandingan ya semuanya. Ini Anda sendiri yang jilid juga Iya, ini selama 22 tahun di Philadelphia. Ini salah satu hasil karya saya. Buku tebal 400 halaman yang saya terjemahkan dalam 5 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Terus ini ada bukti. Jadi tadi apa yang saya ceritakan itu 7 kartu tilang, ini dia. Oh, ini kartu tilangnya. Ya, ini ringkasannya, rinciannya. Nah, ini 7 tuh ya. Apa aja nanti. Jadi nanti untuk lain waktu aja, untuk meringkas waktu tuh ya. Kalau ini apanya? Ini surat pernyataan dari kejaksaan. Surat pernyataan atau laporan dari kejaksaan yang membuktikan bahwa saya telah menjadi korban kriminal atau korban penipuan. $17.000 rugi saya ditilep. Nah, ini guys tuh ya, ada surat. Jadi saya 18. iya, jadi saya nggak bohong, saya nggak mengarang-arang, semuanya ada bukti dokumentasinya. Saya ceritakan ini kisah nyata imigran gelap yang merantau di Amerika bertahun-tahun selama 26 tahun, yang sekarang menjadi dai, menjadi juru dakwah, penulis, jadi inspirator nih, jadi motivator gitulah, terserahlah apalah mau disebut. Nah, kita lanjutkan supaya nanti nggak terlalu panjang. Lanjutkan nanti di part 2. Ya, bagian kedua guys. Oke, Udah itu dulu. ya. Terima kasih Pak Heri. Ya baik, demikian saja. Nanti jangan lupa lanjut lagi loh. Ini Apa itu? supaya nggak ini selain tadi saya nulis buku yang tebal itu ya, studi perbandingan agama, saya juga menulis autobiografi sejarah hidup saya, perjalanan spiritual saya mulai dari saya lahir tadi sampai besar, sampai saya datang ke Amerika tadi. Ini saya tulis juga dalam sebuah buku semacam buklet begini. Itu judulnya nanti Ayat-ayat di Perantauan, kisah nyata perjalanan hidup seorang anak tiri bekas penjajah koran yang berjuang dan merantau mengadu nasib di Amerika bertahun-tahun. Nah, ini seru. Nanti kalau ketemu sutradara di Indonesia, saya mau berniat supaya bisa difilmkan, disinetronkan. Nah, gitu guys. Ini buat saya satu boleh nggak itu nanti? Ya, ini baru contoh ya. Baru contoh. Kopiannya belum ada. Iya, tapi masih diupdate terus. Ini kan ceritanya belum sampai sini. Nanti cerita mengenai ketemu istri, ketemu jodoh, istri kedua, ketiga, keempat, dan jadi itu seru nanti guys, seru. Bahkan nanti bisa itu loh, kalau bagus kan nanti bisa dicetak banyak, masuk ke toko-toko buku. Nah, kenapa judulnya itu Ayat-ayat di Perantauan? Karena ini kisah nyata, kisah faktanya, kisah nyata yang saya alami sendiri, dan di situ ada mutiara hikmah kebenaran atau hal-hal menarik, hal positif yang bisa kita petik dari kejadian itu. Dan nanti saya kutip beberapa dalil, beberapa ayat dari Al-Quran, apa aja hikmahnya. Jadi semuanya itu bisa membawa hikmah, bisa membawa pelajaran buat teman-teman sekalian, mungkin yang pemirsa yang menonton gitu ya. Makanya saya kasih judul Ayat-ayat di Perantauan itu. Dengan harapan nanti kalau buku ini bisa laris, bisa menghasilkan penghasilan, dengan harapan nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk mendanai kegiatan dakwah yang saya lakukan di Amerika ini. Nanti itu panjang gitu guys ya. Gimana nanti suka dukanya berdakwah di Amerika, terus nulis buku nanti di episode berikutnya gitulah. Oke. Siap ya kan, ini dipotong dulu ya. Oke guys, sampai situ dulu. Makasih sekali lagi buat Mas Rifangga yang udah berkunjung sini. Kita lanjutkan di episode kedua. Episode kedua kita lanjut lagi. Ya udah. Oke, wassalam. Oke guys, selamat berjumpa kembali di Heri Travel Vlog. Kali ini di bagian kedua saya ditemani dengan Mas Rifangga juga. Hai. Ada di kota Philadelphia, di tengah balik kota. Jadi masih ingat ya kemarin bagian kedua waktu kita bahas apa tuh di video saya mengenai ayat-ayat perantauan. Kedua itu terakhir itu Pak Heri itu sebenarnya mau nerangin buku-buku karya Pak Heri. Gini selanjutnya saya baru ingat. Jadi waktu saya sampai di kota Philadelphia itu tahun 2001. Nah, itu
di tahun-tahun 2001 itu ada kejadian WTC di New York itu, tahu nggak? Yang WTC yang teroris itu, yang tahu banget lah itu yang seluruh nah itu kan gedung-gedung WTC dua yang kembar itu kan dibom itu teroris. Nah, itu ada teroris isu terorisme yang ditujukan atau yang dituduhkan ke umat Islam gitu kan. Nah, di situ itu zaman-zaman waktu itu sebelum ada kejadian itu banyak sekali orang Indonesia gitu. Banyak sekali orang Indonesia pada ngumpul terutama di daerah street kecil. Nah, itu markasnya orang Indonesia dulu di 5 sama Jackson itu. Nah, setelah kejadian itu 5 sama Jackson sini. Iya 5 sama Jackson Street. 2001 ya? Tahun 2001 kan WTC di New York itu. Iya. Iya, jadi waktu saya pindah dari New Hampshire, saya kan pindah ke Philadelphia. Iya. Di New Hampshire kan saya ada masalah ketangkap SIM saya kan ditahan, terus ketangkap polisi di New Hampshire tuh. Oke. Akhirnya saya pindah ke kota Philadelphia. Oke. Nah, di kata teman saya, udah kita pindah ke ini aja. Kita pindah ke kota Philadelphia. Di sana katanya banyak orang Muslim, banyak masjid. Di sana ada kendaraan umum, banyak transportasi gitu kan, jadi nggak perlu kendaraan gitu. Nah, akhirnya saya pindah ke sini tahun 2000. Tahun 2000 terus saya kerja di sana. Pindah-pindah tempat gitulah di pabrik, di warehouse. Saya dari bukan di sini. Iya. Nah, terus tahun 2001 tuh pas kejadian WTC itu saya udah lagi kerja di restoran. Kerja di restoran Arab itu. Nah, terus ada kejadian WTC di New York itu kan yang WTC dibom teroris katanya yang WTC hari di mana tuh? Iya, di sini, udah di sini. Udah di sana. Iya, udah di Philadelphia udah 9 bulan saya. Iya, enggak udah di sana sini belum? Iya, udah. Udah. Iya. Jadi kan kejadian itu yang WTC New York yang dituduhkan ke umat Islam mengatasnamakan Islam gitu bla bla kan akhirnya kan orang banyak dipulangkan tuh kan. Orang wajib lapor. Iya, orang wajib lapor, disuruh lapor diri. Nah, terus ada yang lapor diri akhirnya disuruh pulang kan dalam jangka waktu tentukan gitu kan. Nah, terus saya bingung, saya nggak lapor diri nih. Iya, nggak usah. Iya, saya nggak lapor diri, tapi saya juga bingung. Aduh, mau pulang nggak punya duit, nggak punya modal. Iya, betul. Terus kalau lapor diri nanti takutnya suruh pulang. Terus iya, akhirnya kan saya bingung. Aduh, tapi saya waktu itu belum punya surat saya. Iya. Saya masih ilegal gelap gitu kan, masih imigran gelap. Saya nggak punya surat. Saya jenuh tuh. Aduh, saya jenuh nih, mau ngapain ya? Udah bertahun-tahun di Amerika kerja banting tulang peras keringat, tapi duitnya kayak nggak ada hasilnya. Harus kirim ke orang tua, kirim ke adik-adik gitu kan. Terus saya nggak punya surat. Saya juga masih single waktu itu kan. Saya nggak punya istri, nggak punya pasangan hidup. Jadi hidup tuh kayak hampa gitu. Iya. Tiap hari kerja duitnya dikirim ke orang tua, ke adik, bantuin mereka. Terus saya di sini nggak punya istri, nggak punya pendamping. Jadi rasanya jenuh. Terus nggak punya surat lagi kan, gelap. Mau usaha juga repot kan. Apa-apa serba terbatas gitu kan kalau nggak punya surat. Jadi mentok. Akhirnya di tengah kejenuhan itu saya berpikir, wah gimana ya, saya jenuh nih, mau usaha apa, mau lari kemana. Terus serba mentok, akhirnya saya kepikiran, saya kepengen berbuat sesuatu buat Islam gitu. Saya kepengen berbuat sesuatu buat Allah. Saya kepengen membela kebenaran Islam. Saya tergugah gitu. Akhirnya saya beli buku-buku Islam, saya beli Al-Quran, saya beli buku selebaran Islam gitu. Terus pakai uang saya sendiri. Terus saya sebarin dari pintu ke pintu, ke door to door gitu, ke tetangga gitu. Nah, saya sebarin kayak orang loper koran gitu. Iya. Subuh-subuh. Orang kasih minum itu. Iya gitu. Jadi saya memberanikan diri berdakwah gitu dari door to door, pintu ke pintu. Saya nyebarin buku-buku Islam kayak gini gitu. Nah, saya sebarin aja gitu. Nah, dengan harapan waktu itu, siapa tahu nanti kalau saya berbuat sesuatu buat Allah, saya berbuat sesuatu buat agama Islam, nanti Allah akan menolong saya gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya kepikiran gitu. Pokoknya yaudah, akhirnya dari situ terus saya ketemu sama orang hitam. Orang buta, orang pengemis gitu. Iya, suka nongkrong di subway, di bawah itu subway itu, di kereta itu. Nah, orang hitam buta tunanetra, terus dia minta gitu kan. Akhirnya saya kasih uang rokok, saya kasih uang jajan gitu. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya kenalan deh. Oh, siapa namamu, gini bla bla bla. Akhirnya obrolan itu merembet ke masalah agama gitu, malam filsafat gitu kan. Akhirnya tujuan hidup gitu. Akhirnya sama dia, terus saya dikenalin sama temannya juga, sama temannya orang hitam juga. Terus orang hitamnya orang Muslim juga gitu.
Nah, akhirnya singkat cerita kita bikin LSM, bikin organisasi namanya Studi Lintas Agama gitu. Nah, supaya kegiatan dakwah saya itu bisa tersalurkan, ada organisasinya, dibikin yayasan supaya orang nanti tuh bisa nyumbang gitu, maksudnya gitu, non profit gitu kan. Nah, tapi berhubung suatu hal karena waktu itu saya belum punya surat, nah akhirnya kan jadi tersendat, nggak jalan gitu loh, karena saya sebagai ketua kok nggak punya SS gitu loh. Iya, jadinya akhirnya berurusan dengan IRS, yang ngatur pajak itu, IRS gitu. Akhirnya ya udah nggak berjalan, LSM-nya non profitnya nggak berjalan, tapi saya tetap maju sendiri, saya tetap berdakwah gitu kan. Saya tetap berdakwah di pinggir jalan, kadang di trotoar, di lampu merah, di depan kampus, saya berdakwah gitu, macam-macam Al-Quran, macam-macam buku-buku Islam gitu. Terus saya dialog, ngobrol sama orang, chatting gitu dari situ. Terus sambil saya ngetik buku ini gitu. Jadi waktu itu saya kerja masih part time itu saya. Jadi kerja di restoran 4 hari, sisanya 3 hari cuma Sabtu tuh saya ngetik. Saya ngetik, belajar, saya meneliti, research, bikin research gitu, penelitian, terus saya ketik. Saya modal sendiri waktu itu, modal dari uang saku saya sendiri. Terus saya sebarin gitu kan. Nah, akhirnya ya saya tetap sabar kan. Nah, terus seiring dengan waktu berjalan akhirnya saya ketemu sama ini orang India. Ketemu dengan orang India di masjid lagi Jumatan. Orang India ini namanya Mr. Jaman. Terus dia mengaku katanya sebagai pengacara. Iya, dia duduk di samping saya lagi sholat Jumat tuh. Dia bilang, kamu udah punya surat belum? Belum gitu kan. Kak, kamu mau saya bantu nggak? Iya gini. Oh, ini saya gini saya pengacara gitu. Udah, akhirnya singkat cerita saya main ke rumah dia, bla bla bla. Terus dia dibilang kalau mau ini saya bantu gini. Akhirnya singkat cerita saya ngasih uang dia, terus dia gini katanya ntar dia mau dibikin surat gini, green card gitu kan. Terus sampai seiring dengan waktu berjalan sampai minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun berlalu nggak ada hasilnya, nggak ada surat sedikit pun, nggak ada tanda bukti apapun. Terus uang saya udah habis $17.000. $17.000 uangnya ditilep sama dia. Sama India itu? Iya, jadi wah, kacau loh. Iya, jadi dia tuh pertama dia ngaku sebagai pengacara, nggak taunya pengacara gadungan. Terus saya nggak tahu kantornya pun nggak tahu kantornya. Waduh. Saya nggak tahu klien ada klien yang mana, nggak pernah lihat gitu. Tapi karena ketemunya di masjid, dia itu usia udah umur 70 gitu kan. Saya kan nggak menyangka, nggak menyangka dan nggak mengira kalau dia itu mau berbuat seperti itu gitu. Iya, Nah, jadi saya itu berbaik sangka gitu kan. Iya. Saya cuman berpikiran positif dan berbaik sangka, oh ya sesama muslim lah gitu. Sesama muslim, mosok ketemu di masjid, mosok dia mau ngibulin saya gitu kan. Iya betul. Terus akhirnya dia dalam kurun waktu 10 tahun itu dia kadang sakit di rumah, saya sakit ya saya jenguk, saya ke rumahnya bawa makanan. Jadi saya sama teman saya juga itu ada tiga korban itu, maksudnya 3 klien juga orang Indonesia. Oh, 3 Iya. Mau diurus sama dia. Iya gitu katanya cerita demi cerita. Oh ini nanti di upgrade, langsung di update, nanti diperbarui, dipercepat. Jadi kamu harus kirim uang lagi, kamu harus transfer uang ke rekening bank saya, gitu kan. Jadi itu ada bukti rekeningnya, ada bukti transfernya di bank. Yes, right. 17.000 saya kumpulin itu. Nah terus selang waktu 10 tahun itu nggak ada hasil, nggak ada tanda-tandanya, ini kok mencurigakan gitu kan. Terus akhirnya sama teman saya dibilang, coba kamu tanya LBH, legal advice gitu kan, LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Akhirnya saya ke Lembaga Bantuan Hukum, LSM. Terus saya ceritain, begitu dicek, katanya, oh orang ini bukan pengacara, ini dia nggak punya surat izin. Wah, pengacara gadungan. Iya, ini pengacara gadungan gitu. Akhirnya udah, wah, yaudah. Tapi saya yaudah, akhirnya kita lapor polisi. Terus selang beberapa waktu dia dipanggil oleh pengadilan untuk menghadap persidangan pengadilan. Jadi kita nuntut dia. Jadi kita bertiga sebagai korban nuntut orang itu, dia dipanggil, kita bikin surat laporan polisi, dia dipanggil ke persidangan. Nah, di dalam hari hanya di waktu persidangan kita ketemu sama dia. Oh, dia bawa pengacara, saya bawa pengacara juga, saya dibantu sama LSM, sama LBH itu. Di situ dia mengakui kesalahannya. Iya, dia mengakui kesalahannya. Terus sama hakimnya diputuskan dia diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak korban, ketiga korbannya ini gitu. Nah, terus dia ditanya kira-kira mampu berapa, mau nyicil apa gimana gitu kan.
Akhirnya setelah diputuskan dia sama pihak kejaksaan, sama hakimnya, terus dia diwajibkan membayarkan korban, bayar ke pihak korban, tapi dia nggak mampu. Tapi karena duitnya udah dimakan, udah habis. Iya, habis ya. Iya, suruh nyicil cuman $50 sebulan. Wah, ini kapan selesainya? Keburu mati dia kan. Iya. 17.000 kan, mahal banyak itu. Kapan selesainya kalau nyicilnya segitu $50? Akhirnya kasusnya ditutup. Dia nggak mampu bayar, nggak tahu dia nasibnya gimana. Tapi gara-gara peristiwa ini, gara-gara kejadian dan peristiwa ini sebagai korban kriminal, akhirnya saya jadi punya cerita. Saya jadi punya cerita, punya kasus untuk saya ajukan ke pihak imigrasi untuk mengajukan surat. Nah, di sini kan di Amerika, kalau seseorang yang gelap, ilegal, kalau dia ditindas, kalau dia jadi korban HAM atau korban kriminal gitu kan, sampai cacat apalagi gitu kan, sampai cacat. Nah, itu dia punya hak untuk membela diri atau meminta keadilan atau punya hak untuk meminta kompensasi gitu. Nah, dan jadinya yaitu dari kejadian itu saya jadi punya cerita, punya alasan untuk mengajukan nge-file ke kantor imigrasi setelah saya mendapatkan ACC surat pengantar dari kejaksaan gitu. Akhirnya singkat cerita saya cari lawyer orang bule, terus diketik-ketik, dikonsultasi, oh kira-kira saya bisa dapat suratnya ini, mengajukan saya korban kriminal gini gitu. Terus waktu diwawancarai sama pihak LBH, gimana nih kamu ada bukti-buktinya kan, bukti transfer itu, terus gimana dampaknya apa buat dari diri kamu waktu berita acara itu? Iya saya stres, saya tekanan batin, saya pokoknya sampai tekanan mental gitulah gitu kan. Jadi kan harus ada cerita gitu loh. Walaupun saya waktu itu nggak ada cacat, nggak ada fisik, ya udah, tapi gimana nih kira-kira bisa nggak? Terus saya bilang sama lawyer ya udah ya kurang begitu berat kasusnya, tapi kita coba aja deh. Ya udah kita coba aja gitu. Akhirnya selang kurun berapa waktu, saya itu yang pertama nggak ada bukti cacat, nggak ada bukti visum rumah sakit. Terus udah gitu paspor yang lama itu udah nggak ada. Jadi saya kan udah 4 kali ganti paspor. Nah, paspor yang lama yang ada visanya itu udah hilang. Jadi bukti masuk ke Amerika pun nggak ada kan, meskipun saya waktu itu datang dari kapal pesiar kan ya. Tapi I-94-nya udah nggak ada. Udah hilang waktu itu kan, diperpanjang, udah 4 kali perpanjang kan. Akhirnya ya udah, kata lawyer gimana? Kata lawyer saya, ya udah ini persyaratannya banyak yang kurang ini. Ya udah kita maju aja. Nah, udah diajukan. Alhamdulillah nggak taunya ada berita dapat diterima. Iya, jadi saya dapat WP-nya, dapat WP, dapat working permit sama nomor SS. Nah, alhamdulillah kan tuh kan. Jadinya begitu dapat surat WP, working permit sama nomor SS. Nah, itu pas kejadian corona. Pas kejadian pandemi coronavirus. Pas lagi wabah pandemi virus corona itu. Nah, pas kejadian itu surat saya pas datang. Akhirnya saya disarankan sama bos saya, udah kamu kan udah punya surat kan, punya WP sama work permit sama nomor SS, ya udah kamu ngajuin stimulus, minta bantuan ke pemerintah. Akhirnya saya nge-file, minta bantuan ke pemerintah, dibantuin sama anak bos saya, bisa diterima, dapat berapa? 15.000. Waduh. Dapat 15.000. Jadi gini, uang saya yang ditipu oleh pengacara gaduangan itu, yang 17.000 itu kan nggak balik kan? Kembali. Tapi sama Allah diganti dari rezeki yang sisi lain yang nggak saya sangka, nggak saya duga gitu. Nah, jadi hikmahnya di situ. Hikmahnya situ ya. Iya. Ya. Jadi karena atas kesabaran saya, ketabahan saya, karena sabar, saya berserah diri sama Allah gitu. Ya udah, saya tekuni. Alhamdulillah, meskipun uang saya hilang, tapi saya Allah kasih lain lagi. Iya, jadi apa tuh? Karena saya sabar, saya ditipu orang jadi korban, tapi saya tetap sabar. Saya nggak emosi, nggak marah, nggak ngamuk, nggak mukul orang tersebut meskipun gaduhan. Tapi saya sabar. Saya percaya sama Allah gitu loh. Saya dalam hati kecil saya, hati nurani saya waktu itu juga gitu. Nggak mungkin Allah mencelakakan saya, nggak mungkin Allah menelantarkan saya gitu kan. Pasti ini pasti Allah punya rencana gitu loh. Allah punya jalan lain. Iya benar, katanya begitu. Duit saya yang hilang itu diganti dari duit lain yang saya nggak sangka, nggak kira-kira gitu. Nah, dari arah yang nggak saya duga. Akhirnya dapat 15.000 dari hasil stimulus itu gara-gara corona itu, ya udah dapat segitu. Alhamdulillah.
Itu ada jajaran ya, ada Iya. jajaran. Nah iya gitu akhirnya setahun setelah berlalu ya udah sekarang saya masih nunggu green card nih. Ah, Jadi WP saya udah setahun diperpanjang, setahun diperpanjang terus jadi 2 tahun, ini udah 3 tahun kan. Nah jadi saya masih nunggu green card. kau dapat green card, Iya. bayar pajak, kita Iya. bayar pajak, itu Iya. isi Hong Kong sponsor bisa, Iya iya. bisa. Kalau ada green card bisa sponsor isi. Iya iya Bisa. iya rencana sih mudah-mudahan gitu tapi ini nggak semudah itu gitu loh. Soalnya saya kan masih nunggu green card. Nah kemarin dapat surat dari imigrasi, saya dikasih surat sama imigrasi katanya ini kamu mohon dilengkapi persyaratannya, dokumen-dokumen yang kurang lengkap, nah gitu. Jadi pihak imigrasi masih mempertanyakan bukti I-94-nya mana, bukti masuk, ada fotokopi visanya mana waktu pertama kali masuk Amerika. Terus kalau kamu sebagai korban kriminal, ada bukti visum, bukti rumah sakit, ada apa enggak? Nah itu nggak ada. Iya, iya, iya. Jadi ini akhirnya kemarin saya ngobrol lagi sama pengacara, yaudah kita majuin lagi deh. Nggak tahu nih, sekarang ini masih tanda tanya ini, masih saya nunggu-nunggu. Kira-kira nih harusnya nih akhir tahun ini harusnya green card keluar. Nah tapi karena ada persoalan tadi. Yang dari I-94. Iya, I-94 visanya nggak ada, fotokopi visa nggak ada, bukti masuk Amerika nggak ada, terus nggak ada bukti visum rumah sakit, nggak ada cacat sama sekali. Nah itu masih dipertanyakan. Tapi yaudah kita ajukan aja dah. Nah kita lihat aja nih hasilnya seperti apa. Ya kita cuman Tapi kalau misalnya I-94 itu, tahu nggak? Itu saya kira kalau yang udah cari, saya tahu. mungkin Ini- dicek bisa di luar sistem bisa ya? Bisa, caranya begini. Tahun berapa kita naik kapal, tahun berapa kita lari, kapal apa, semua ada sama imigrasi itu. Iya sebenarnya harusnya sih bisa ya dicek di luar sistem, iya. Bisa. Yang penting ingat kapal apa, tahun berapa lari dari kapal itu. Iya tahu, iya. Dia bisa cek, Saya bisa cek. Nggak usah perlu visum lagi, satu aja. Iya. Sarannya kan minta visum, tapi kalau kena visum kita nggak perlu dipukulin, nggak dia cacatin. Ya, akhirnya urusinnya aja. Yang ada di itu. Ya terus waktu saya konsultasi ke pengacara yang lainnya, saya kan pengacara yang di Walnut, jadi jalan Walnut itu kan dia dia kan surat izinnya kan ditahan, dia disuspend gitu kan. Nah terus waktu itu saya berusaha mencari lawyer yang lain. Nah saya cari lawyer yang lain, saya konsultasi mau tanya gimana. Nah waktu saya ceritakan kisah saya, situasi saya gitu, kata lawyernya gini, wah ini kamu seharusnya menurut teori, menurut hukum keimigrasian, menurut teori seharusnya kamu ini nggak memenuhi syarat gitu. Dia juga bingung, pengacaranya ini bingung. Tapi kok kamu dapat SS ya? Kenapa kenapa kamu punya WP gitu? Lah lawyernya pun bingung. Kamu tuh seharusnya nggak memenuhi syarat, tapi kenapa kamu bisa dapat? Saya bilang ya nggak tahu gitu. Lawyer satunya yang ngurus, mungkin saya bilang maybe God bless you, maybe I'm lucky, maybe God bless me, I don't know, maybe some way gitu. Saya bilang gitu kan, God's miracle, saya bilang gitu. Ya mungkin mujizat dari Allah, dari Tuhan, saya bilang gitu kan. Ya udah. Nah ini berikutnya nih yang green card ini saya juga masih berharap gitu. Saya nggak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Mungkin saya cuma berharap ada mujizat keajaiban dari Allah aja gitu. Dari ini bisa, bilang kalau yang ngurus itu, saya ini misalnya Presendam atau Volendam, saya naik kapal ini, tahun ini, lari tahun ini, dia bisa cek di imigrasi loh. Iya mungkin. Ada sama dia. Iya. Bisa dicek. Kawan saya dia lari ke sini. Buku yang saya tulis itu salah satunya yang mau saya selesaikan judulnya Ayat-ayat di Perantauan. Jadi ringkasnya itu kisah anak tiri bekas menjajah koran, bekas tukang sapu yang merantau dan berdakwah di Amerika, nah, gitu. Kan jadi judul ini terinspirasi dari dulu kan ada sinetron tuh ya, di Indonesia kan ada sinetron namanya Ayat-ayat Cinta, mungkin pernah dengar ya? Ada sinetron. Mungkin saya udah kasih. Iya. Ada sinetron judulnya Ayat-ayat Cinta. Nah ini saya meniru terinspirasi dari judul itu gini. Iya kalau ada sinetron Ayat-ayat Cinta, kalau gitu saya bikin aja versi saya cerita nih, kisah nyata gitu loh, kisah nyata di Amerika nih, merantau, imigran gelap, bekas pemulung, bekas penjajah koran, anak tiri yang dulu pernah dibully, terus akhirnya datang ke Amerika dan berdakwah, terus nulis beberapa buku. Iya. Judulnya Ayat-ayat di Perantauan. Gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi menceritakan lika-liku kehidupan saya selama merantau. Dari saya ceritakan semenjak saya kecil, saya besar, terus di Indonesia
sampai saya datang ke Amerika, terus saya nulis buku ini kejadian ini. Jadi ceritanya itu ibarat jadi kisah hidup saya itu seperti kayak sinetron, kayak film. Iya. Jadi ada beberapa episode gitu loh. Iya. Ada beberapa bagian episode. Itu Khairul kan? Iya. Khairul ya. Iya, jadi apa yang saya ceritakan ini merupakan potongan-potongan bagian kecil gitu loh. Episode yang masih beberapa episode gitu. Nanti episode berikutnya nanti seru lagi gitu. Iya, iya. Belum lagi nanti cerita masalah lika-liku perjodohan. Nanti lika-liku perjodohan ini seru lagi nanti. Nanti gimana kisahnya ketemu jodoh. Pertama jodoh telat, terus dapat jodoh janda, terus nanti berikutnya kehilangan, terus nanti dapat jodoh baru, yang kedua, ketiga, nanti seru lagi kalau cerita-ceritakan. Iya. Jadi sangat dramatis gitu loh. Iya. Jadi tapi ini kisah nyata gitu loh. Iya. Jadi nggak dibuat-buat, nggak ada settingan gitu. Iya. Kayak buku gini, buku yang saya tulis, Iya. saya nggak ngarang-ngarang kan, nggak bohongan kan. Iya. Semua ada buktinya gitu loh. Iya. Jadi semua terus saya berdakwah di jalan gitu ya, nyebarin Islam sini. Alhamdulillah ada 2 orang bule yang masuk Islam. Oh, Iya. berapa hari? Iya, Waduh, alhamdulillah. pahala bahasa banyak loh. Iya. Jadi meskipun saya bukan gini ya, uniknya gini, saya itu bukan dari pondok pesantren. Saya nggak pernah mondok, saya bukan dari pondok pesantren. Saya juga nggak pernah kuliah. Saya nggak punya pendidikan formal gitu. Tapi saya ortodidak, saya belajar sendiri gitu. Sini. Saya meneliti, iya. Iya. Memang ada tangannya. Iya, terus saya belajar ngambil online juga online. Jadi saya ngambil online sambil kerja gitu. Saya kerja part time terus online-nya ngambil online yang Lancaster. Ada namanya Kuba Institute, saya ngambil online sama sambil kerja udah gitu. Wah, hebat. Jadi benar-benar perjuangan gitu. Iya, hebat. Nah, terus alhamdulillah di Indonesia saya kan punya itu bangun rumah kan. Yang kemarin udah saya bikin, ya bikin pondok, bukan pondok, bikin madrasah TPA. Alhamdulillah. Iya, Taman Pendidikan Al-Quran gitu kan, TPA gitu kan. Ini saya bilang masalah tadi, setiap bulan kalau saya nggak tahu rezeki berapa ya, saya akan sumbang ke ini. Iya, insya Allah. Saya kasih hari kalau pas mau kirim ke pesantren nih, sebisa-bisa saya lah. Iya, mudah-mudahan pahalanya mengalir. Iya, saya juga pasir saya juga kecil, Iya. besar. Iya. Cukup lah. Iya. Makanya. Ya nanti kan di rumah saya yang di Bekasi itu kan tadi kan rumah kosong. Rumah kosong terus karena rumahnya udah rapuh, udah bocor, nggak ada orang mau ngontrak. Karena nggak ada orang mau ngontrak, saya juga bingung. Aduh, ini rumah mau diapakan ini? Akhirnya saya bingung. Ini siapa yang harus menjaga, siapa yang harus merawat gitu kan? Akhirnya, tapi ini harus mundur lagi ke belakang ceritanya. Ini alur ceritanya jadi mundur lagi ke belakang nih, gara-gara saya ngomong gini. Pertama gini. Saya kan telat kan nikahnya kan. Saya nikah telat di Amerika. Jadi umur 31 tuh saya masih perjaka gitu loh. Iya, oke. Ya, terus saya kan jenuh kan, dia udah di Amerika merantau nggak punya surat, udah gelap, nggak punya pendamping, nggak mau istri kan. Nah, saya tuh udah cari sono, cari sini, cari istri, susah banget cari istri, cari pendamping gitu kan. Akhirnya karena saya putus asa, saya waktu itu berpikiran ya udah kalau gitu sama siapa aja deh, janda, mau gadis, mau perawan, terserah lah. Yang penting dia muslim gitu kan, yang penting dia beriman gitu kan. Akhirnya saya pernah berpikiran gitu. Akhirnya suatu hari saya dikenalkan sama mukbir. Sama mukbir itu orang Aceh itu kan, teman dikenalin sama dia orang janda. Janda umur 54. Waktu itu dia janda ini umur 54. Saya waktu itu umur 34. Waduh. Jauh Beda kan? Nah, karena nggak ada pilihan, saya cari jodoh susah. Akhirnya kan saya udah kelewat, udah telat kan nikah kan. Dalam hati saya, wih, kok Allah begini ya? Kok kenapa hidup saya begini? Kenapa umur 30 lewat 31 udah waktu itu saya kok belum dapat jodoh, cari jodoh kok susah banget gitu kan. Dalam hati saya, wah, ini Allah nggak adil nih. Dalam pikiran saya begitu kan. Nabi Muhammad aja umur 25 udah nikah kan ya? Iya. Nabi Muhammad. Nikah sama janda malah. Iya, Nabi Muhammad umur 25 udah nikah. Kok saya belum umur 31 lebih belum nikah. Waktu itu saya begitu. Akhirnya saya udah putus asa kan. Saya bilang ya udah nanti kalau nggak ketemu saya sama siapa aja mau deh gitu. Kalau ada yang mau cewek gitu kan. Akhirnya ketemu sama janda, dikenalin sama itu kan mukbir. Nah, di villa sini? Iya. Dikenalin sama janda umur 54. Sayanya umur 34. Kan beda berapa? 20 tahun kan? Iya. Nah, udah akhirnya tadi saya bingung tuh. Saya bingung mau memutuskan itu, bingung mau nikah sama dia. Nanti gimana ya? Aduh, nanti kalau jadi bahan omongan orang gimana? Kalau jadi bahan omongan di masyarakat bagaimana? Kok beda umur gitu kan? Akhirnya nanti kalau saya nikah sama dia terus nanti saya nikah lagi sama yang gadis
nanti kalau dia saya madu nanti gimana, apa dia kecewa apa nggak, sakit hati apa enggak gitu kalau saya madu gitu kan. Akhirnya ya udah, karena saya udah kadung janji, akhirnya dia nagih juga gitu kan. Akhirnya ya udah kita nikah di sini, nikah siri. Terus waktu seiring dengan waktu, singkat cerita, seiring dengan perjalanan waktu udah kita nikah akhirnya selama hampir 2008 nikahnya sampai 2002 ini kan, akhir 2002, hampir 15 tahun ya mungkin. Dari 2008. Jadi kita beda umur, dia janda, saya waktu itu masih perjaka, ya udah kita nikah. Tapi meskipun beda umur ya udah, walaupun di awal-awalnya kita sering dibully, dia ejekin sama orang, katanya, wah, kenapa sih kamu nikah sama nenek-nenek kayak nggak ada calon lain aja, kayak nggak bisa dapat jodoh lain aja. Dibully gitu kan, saya diledekin kan. Terus jadi saya kemana-mana itu dibilangnya seperti anaknya, seperti ibu dan anak. Iya. Kalau kita jalan berdua gitu bareng itu sama istri saya bilang sama dia, oh this my son, dia bilang gitu. Iya. Iya, istri saya bilang gitu. Kalau tanya itu this your son, oh yes, bilang gitu. Saya juga kadang ya gimana, ada rasa nggak enak juga gitu. Nanti kalau dibilang istri kok lebih tua gitu, ya ada rasa malu juga gitu. Riskan, habis gimana? Memang alamiah natural gitu ya, memang ya wajar gitulah karena beda umur kan. Saya dibilang anaknya. Terus dia dibilang ibu saya gitu kan. Jadi kita kalau jalan seperti ibu dan anak gitu kan. Nah, terus singkat cerita, sering dengan waktu berjalan, saya pernah bertanya waktu itu kan dalam hati saya, kenapa saya dijodohkan sama janda yang tua, yang beda usia gitu. Apa gitu? Apa tujuan Allah? Apa maksud Allah menjodohkan saya dengan janda gitu? Kenapa saya nggak ditakdirkan punya jodoh yang seumur, yang sepantar, yang sama gitu, seumur gitulah, yang selevel, terus yang lurus aja gitu. Tapi sengaja sama Allah hidup saya itu dibikin berliku-liku, menanjak gitu, jadi dramatis gitu. Nah terus saya bertanya kan waktu itu, kenapa saya dijodohkan sama janda yang beda umur gitu, beda 20 tahun gitu. Nah akhirnya jawaban dari pertanyaan itu nggak saya temukan seketika gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan itu baru saya ketemukan beberapa waktu sesudah itu gitu. Nah jawabannya apa? Dalam kurun waktu itu, waktu saya menikah itu sama janda itu, istri saya sakit. Dia sakit, dirawat di rumah sakit. Terus Berarti sama janda itu sampai 8 tahun bertahan? Dari 2008 sampai 2002. Dari 2008 nikahnya, ini surat nikahnya ada. 2008 sampai 2020 berarti Iya. 12 tahun. Iya. 22 14 tahun. Iya, 14 tahun. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus singkat cerita, dia sakit 2 minggu dirawat. Ternyata kata dokter dia mengidap penyakit kanker. Penyakit kanker. Terus kata dokternya ini penyakit kankernya udah parah. Dia cuma ada waktu 3 bulan untuk hidup. Terus saya bilang, wah saya sedih, dia sedih. Saya bilang, aduh kamu sayang harus cepat-cepat pulang deh, cepat-cepat pulang ke Indonesia, ketemu, nemuin saudara, anak cucu, jangan sampai meninggal di sini, nanti kita repot juga. Cucu? Iya, anaknya 1 gitu kan. Saya juga khawatir kalau nanti dia meninggal di sini kan repot kan ngumburnya, nanti ngurusnya repot, terus nanti nggak bisa ketemu keluarga. Ya udah, saya bilang udah pulang aja ke Indonesia, nanti mungkin di Indonesia ada perawatan alternatif atau gimana, terapi atau gimana gitu kan. Akhirnya dia pulang. Dia pulang Desember. Waktu pulang dengan berat hati, saya nggak bisa nganter. Pertama, green card saya belum keluar. Yang kedua, saya masih dalam proses pembangunan rumah TPA yang di Bekasi itu. Iya, nggak bisa nganter ke Indo lah. Iya, jadi saya butuh uang, butuh dana untuk pembangunan itu gitu. Jadi saya nggak bisa pulang karena surat saya juga belum datang yang green card itu. Iya. Ya udah, akhirnya dia pulang sendiri dengan terpaksa. Dia pulang sendiri dalam keadaan lemah, letih dan lesu karena dia mengidap kanker itu kan. Terus dia udah pernah diopname, diimpus 2 minggu diimpus di rumah sakit itu. Akhirnya Desember itu dia pulang. November dia pulang. Pertengahan November dia pulang. Terus sampai Indonesia dia ketemu dengan anak cucu, dengan saudaranya, adik-adiknya. Terus di Indonesia sebulan selesai, mau diterapi juga. Dia sempat diterapi juga. Akhirnya suatu hari itu kondisinya drop. Terus dia
makan nggak bisa, harus disuapin pakai selang, terus berak nggak bisa, kencing nggak bisa, terus ngomong juga nggak bisa, kayak gugup gitu, terus jalan juga apa nggak bisa, akhirnya drop, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia meninggal ya udah. Oh jadi istrinya Heri itu yang kenalin si Mukbir? Iya, nah cuman nih kembali ke tadi, menjawab pertanyaan tadi, kenapa saya dijodohkan sama janda yang beda usia gitu. Kenapa gitu? Nah itu ternyata jawabannya baru saya ketemukan di belakangan hari. Ternyata dari istri saya almarhum ini, si janda ini, saya dikenalkan dengan adiknya. Nah adiknya itu tinggal di daerah Bekasi. Nah saya dikenalin sama adiknya itu, namanya Mang Yuyun. Akhirnya singkat cerita saya kenalan dengan adiknya itu, Mang Yuyun. Terus saya bilang, oh saya punya rumah di Bekasi, tolong dicek, tolong dicari alamatnya di mana, tolong dilihat, diperiksa gimana kira-kira kalau mau dipugar, mau dibangun kira-kira gimana, bisa nggak tolong dipantau, diawasi gitu, nanti mau saya bangun gitu. Akhirnya yaudah, oh ketemu alamat rumahnya sama dia, yaudah ini kita pugar, kita bangun, yaudah dananya berapa, udah langsung aja deh, nggak mikir berapa dananya, yang penting kita niat aja Bismillah dah, udah gitu. Akhirnya ya udah gitu. Nah jadi kuncinya di situ. Jadi gara-gara saya nikah dengan janda ini, saya diketemukan dengan adiknya. Jadi adiknya itu yang orang soleh ini, yang bisa terpercaya. Dia yang mengelola TPA saya itu, madrasah itu, mulai dari menemukan alamat sampai dipugar, dibangun kembali, udah menjadi TPA sekarang, menjadi udah lebih bagus. Jadi dua lantai atas 3 kamar, lantai bawah dibikin madrasah. Sekarang alhamdulillah TPA-nya udah berjalan lancar, santrinya udah ada kurang lebih 50 santri, ada ustadznya 4, ustazahnya gitu. Nah alhamdulillah dari situ ya udah, ya itu hikmahnya di situ gitu. Ya udah akhirnya istri juga waktu itu kan waktu dari proses pembangunan rumah itu kan sempat tersendat dana kan, nggak ada dana kan. Aduh kita bingung nih, aduh gimana nih, dananya habis, nanti bayar karyawan gimana, tukangnya kan. Udah akhirnya istri sempat bantuin juga, terus akhirnya kita minjem bank, ya udah minjem koperasi, ya udah. Nah, singkat cerita gitu. Jadi istri meninggal, sekarang TPA diurus sama adik ipar itu, ya udah gitu. Nah lucunya lagi sebenarnya begini, Pak, sebelum almarhum pergi, sebelum istri saya almarhum meninggal dan pergi, dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan wasiat, meninggal warisan. Nah apa kira-kira yang dia tinggalkan? Ini menarik nih. Nah gini kan, nah ini waktu sebelum istri pergi, sebelum istri meninggal, dia meninggalkan ini Pohon itu? kenang-kenangan. Terus waktu itu saya lihat, saya pantau, saya pikir-pikir, ini apaan ini ya? Kenapa kok ada 3 gini? Tapi sebelum itu dia membeli ini dulu. Pertama dia beli ini dulu, baru setelah kemudian hari dia beli yang ini. Terus saya pikir-pikir, sayang nih apa ya? Oh kalau dipikir-pikir kayaknya ada artinya nih, kayaknya ada tafsirnya nih. Gitu saya bilang, oh berarti nanti saya bakalnya di masa depan saya bakal punya istri 1, 2, dan 3 dan 2 anak. Itu tafsiran saya gitu. Oh iya. Maksud saya gini loh, istri nggak sengaja kan beli ginian gitu ya. Iya. Dia meninggal, nggak mungkin istri almarhum meninggalkan sesuatu tanpa arti, tanpa makna, tanpa pesan di belakangnya. Jadi artinya ada pesan yang tersurat dan tersirat dari apa yang dia tinggalkan gitu loh. Jadi menurut penafsiran saya nih ya, saya nanti bakal saya sama Allah nanti diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk mengasuh istri 1, 2, dan 3, dan saya akan diberi 2 anak, 2 buah hati. Itu tafsiran saya gitu. Nah mungkin orang akan bertanya, mungkin orang akan berkomentar, itu mah mimpi kan cuma bunga tidur Mas Heri, jangan percaya dengan mimpi kan cuma bunga tidur gitu. Nah cewek kalau saya ceritakan begini kan cewek nggak suka kan, ngapain istri 1 aja nggak cukup, nggak mampu, ngapain nafkahin 3 istri gitu kan. Kalau saya bilang gitu sama wanita kan nggak mau, nggak suka kan, dimadu kan. Nah, tapi kenyataannya mimpi yang saya alami itu begitu gitu. Nah ini kalau saya mundur lagi ke belakang,
episode sebelumnya gitu. Nanti panjang lagi nih. Ini kan saya bilang kan kisah riwayat hidup saya itu kan seperti film, seperti sinetron. Iya, iya, Jadi iya. ada beberapa potongan-potongan episode gitu loh. Iya, iya. Nah, ini baru beberapa yang saya ceritakan gitu. Nah, ngimpi yang saya alami sebelumnya itu nyambung dengan warisan yang dia tinggalkan itu. Iya. Dan saya yakin nggak mungkin almarhum pergi meninggalkan sesuatu yang tanpa makna, tanpa arti, atau tanpa pesan yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Ini pasti ada apa-apanya gitu, pasti ada tafsirnya gitu. Iya, Nggak iya. mungkin kebetulan. Iya, iya, iya. Allah nggak mungkin meninggalkan sesuatu tanpa kebetulan gitu loh. Iya, iya. Nah gitu. Nah jadi gimana nanti kejadiannya? Nah gimana nanti yang bakal terjadi di masa depan, kita lihat aja gitu. Kalau apa yang saya ceritakan ini memang benar-benar ngimpi, ilham dari Allah, ya kita lihat aja, berarti ngimpi saya bukan sembarang ngimpi gitu. Iya. Tapi kalau kata orang, ngimpi cuma bunga tidur, itu mah jangan dianggap. Ya udah kita lihat aja nanti bener enggaknya ngimpi saya itu, ya kita lihat aja nanti gitu. Nanti. Itu maksudnya Harry mimpinya apa? Nah ini berarti, jadi saya harus mundur lagi ke belakang nih. Ngimpinya itu gitu, ngimpinya begini. 20 tahun yang lalu, saya dijodohkan dengan gadis yang masih saudara. Dia anak tunggal. Tinggalnya di Pekanbaru di Riau. Ada saudara saya, jadi anaknya kakak dari ibu tiri saya. Dia punya anak satu, anak tunggal kan. Nah saya itu waktu itu mau dijodohkan. Nah karena dia itu waktu itu dia masih sekolah SMA, masih kecil kan, masih dini. Dan sementara sayanya di Amerika kan, waktu itu saya masih kerja di kapal pesiar. Nah karena anaknya masih sekolah SMA, terus sayanya juga di Amerika kan, jauh kan di seberang benua. Terus saya nggak begitu serius gitu menanggapi gitu loh. Nah terus tapi saya ngimpi sama dia ini. Saya ngimpinya naik mobil sama dia. Saya ngimpinya itu saya naik perahu kano gitu loh. Saya naik perahu sama orang tua, sama ibu bapak saya naik perahu di tengah lautan, mendayung gitu. Nah terus di tengah lautan itu kita melewati beberapa pulau. Nah setelah kita mendayung, tiba-tiba di pesisir pantai di pulau besar, di situ ada Pak D saya, orang tuanya si yang gadis ini, taruhlah namanya Dian Pratiwi. Nah, sampai di pesisir pantai, di sana ada kapal pesiar yang sudah besar, dan orang tuanya gadis ini dia sudah menunggu di situ. Nah, dari situ saya menyimpulkan, wah ini jodoh ini pasti mimpi jodoh nih. Saya naik perahu sama orang tua, mendayung melewati beberapa pulau, terus di situ orang tuanya si gadis ini sudah menunggu di pesisir pantai, terus ada kapal pesiar. Nah itu bukan sembarang mimpi itu ada artinya gitu, itu ada tafsir. Nah itu penafsiran saya, ini bakal jodoh. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua singkat cerita, di sini sebelum saya menikah dengan yang janda itu, saya dikenalin sama teman. Dia gadis dari kerja di Hong Kong. Dia kerja jadi TKW, jadi pembantu rumah tangga. Namanya Ita Purwaningsih. Jadi yang pertama tadi itu gadisnya namanya Dian Pratiwi. Nah yang kedua itu namanya Ita Purwaningsih. Dia kerja di Hong Kong 2 tahun, kerja jadi pembantu rumah tangga TKW. Saya dikenalin sama teman. Nah terus jadi yang pertama kenalan tuh mereka berdua ini gitu loh. Teman saya sama si gadis yang Hong Kong ini gitu, orang Jawa, orang Madiun. Nah tapi singkat cerita, karena mereka berselisih, yang satunya disuruh pulang tapi nggak pulang, yang satu udah kepengen nikah, terus akhirnya terus dikenalin ke saya. Lah ini gimana sih, orang pacarnya dia kok dikenalin ke saya gitu kan. Akhirnya saya kenalan sama dia, terus singkat cerita saya ngobrol-ngobrol seminggu 2 minggu, kenalan. Jadi dia bingung nih milih mana nih, milih dia pacarnya atau milih saya gitu kan. Tapi si gadisnya ini, si Ita Purwaningsih ini, orang Madiun itu, dia kepengen sekali cepet-cepet pulang gini dulu, kepengen cepet-cepet nikah gitu loh. Nah kita nih salah satu disuruh pulang. Ayo mas, kamu salah satu, siapa yang mau menikah harus pulang gitu. Kalau enggak ya dia bisa dilamar cowok lain, kalau enggak gitu. Akhirnya si teman saya itu nggak pulang juga karena beberapa alasan. Saya juga nggak bisa pulang, saya disuruh pulang, saya juga nggak bisa pulang karena kan saya kan masih gelap waktu itu kan, belum punya surat kan. Nah, saya nggak bisa pulang, ya udah terpaksa gimana, saya belum punya modal, belum punya surat juga, udah. Tapi sama si gadis ini, dia ngimpinya yang gadis yang Madiun ini, yang kerja di Hong Kong ini, namanya Ita Purwaningsih, dia ngimpi. Dalam ngimpinya itu dia bermimpi bahwa saya itu ngasih 2 cincin. Terus dia tanya sama saya, mas,
semalam saya ngimpi Mas Heri ngasih 2 cincin. Itu artinya apa ya? Nah, terus saya jawab, wah, kalau kamu ngimpi saya ngasih kamu 2 cincin, ya berarti kamu itu nanti bakal dipoligami. Jadi yang satu ini cincin buat kamu, yang satu buat yang satu lagi yang di Pekanbaru, yang Rio itu. Nah, oh dia kaget, masa aku mau dipoligami? Iya, habis apa lagi artinya kalau kan gitu? Iya, dia ngimpi saya ngasih cincin 2 cincin. Iya, tapi jelas banget. Nah, ngimpinya dia itu diperjelas oleh ngimpi saya. Nah, beberapa hari setelah itu saya ngimpi naik mobil sama dia. Wah, saya yakin banget itu. Kalau ngimpi naik kendaraan sama wanita itu 99% insya Allah itu bakal jadi jodoh gitu. Karena kendaraan itu kan ada rodanya kan. Nah, roda itu melambangkan roda kehidupan gitu loh. Jadi ada suami sebagai kepala keluarga, kita kayak mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Jadi hidup itu kan kayak perjalanan hidup. Nah, namanya perjalanan, roda itu kan ada, roda mobil itu kan melambangkan roda perjalanan hidup gitu loh, singkatnya gitu loh. Nah, jadi siapapun yang pernah ngimpi dengan pasangan, calon, pacarnya, dia sama orang tersebut, dia pasti bakal jadi jodohnya gitu. Nah, itu ngimpi yang dua gadis itu. Yang satu Ita Purwaningsih dari Madiun yang kerja di Hong Kong. Yang satunya masih saudara itu yang Dian Pratiwi yang tinggal di Pekanbaru. Nah, nah setelah itu nyambungnya yang tadi kan berikutnya kan beberapa bulan yang lalu kan orang tua saya kan datang kan 2023 kan awal bulan Juli orang tua yang ketemu saya kemarin. Iya, ibu saya awal bulan Juli ini awal tahun ini bulan Juli orang tua saya kan datang kan, ibu saya, adik, ponakan sama yang janda ini kan, dapat titik. Nah, waktu mereka mau datang sini dapat visa, mereka senang kan, Mas, kita dapat visa nih, visa kita lolos, kita wawancara berhasil. Oke, alhamdulillah, datang ke Amerika, mau datang nih. Akhirnya mereka siap-siap, tinggal masalah keuangan, beli tiket pesawat, bla bla bla, karena kesulitan keuangan akhirnya dia pinjam sana pinjam sini, tapi alhamdulillah singkat cerita dapat uang, beli tiket pesawat. Terus adik saya bilang, Mas, temanku seorang janda, namanya Mbak Titik, bla 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 gini, dia cantik loh gitu, dia mau cari jodoh. Masa? Yaudah, terus saya bilang, ya saya mau juga deh, kalau emang jodoh gitu. Nah setelah itu saya ngimpi 1 minggu sebelum mereka datang ke Amerika itu, saya ngimpinya itu saya naik kendaraan dengan seorang wanita, tapi wanitanya ini yang nyupir di kendaraan. Jadi saya berdua nyupir di dalam mobil, tapi pihak wanitanya ini yang nyupir. Nah, waktu saya ngimpi itu saya kaget. Loh, kok saya ngimpi lagi kendaraan dengan sosok wanita yang ketiga. Tapi lucunya dalam mimpi tersebut saya nggak melihat wajah wanita tersebut gitu. Nah, saya mengira waktu itu, saya kira jodoh itu Mbak Titi yang janda ini. Tapi singkat cerita, setelah mereka datang ke sini, datang ke Amerika, dapat visa berempat, seneng banget kan. Iya, iya. Ibu saya jangan kali janda, dulu udah janda harus kali. Iya, ibu saya nggak suka. Ibu saya nggak suka kalau saya nikah sama janda. Nah, akhirnya saya jadi berpikir, apa mungkin jodoh saya janda ini. Udah dulu janda, iya, janda lagi. Tapi seminggu sebelum mereka berangkat, pada saat yang bersamaan saya dapat kenalan orang Lampung juga kerja di Hong Kong. Nah, cewek Lampung ini kerja di Hong Kong udah 2 tahun. Dia kenalan saya, dia menemukan saya atau kenal saya lewat Facebook. Terus dia kontak saya. Dia tadinya kan kontak pengen tanya gimana caranya datang ke Amerika, cara nge-apply visa, caranya supaya lolos dapat visa gitu kan, bla bla bla. Akhirnya singkat cerita, kita jadi kenalan. Dia naksir saya. Nah, cewek yang Lampung ini umurnya 27, masih gadis. Nah, singkat cerita dia mengutarakan isi hatinya, dia senang sama saya, dia cocok sama saya, dia merasa nyaman, merasa tentram, merasa adem, merasa nyaman gitu, merasa enak gitu. Kenapa? Akhirnya dia mengutarakan jatuh cinta sama saya. Terus saya bilang, ya udah, kalau mau ya gimana, ya udah, ngajak nikah. Saya bilang, ya udah, saya kan udah usia, saya duda kan, saya single tapi duda gitu. Saya umur udah 50 lebih. Iya. Iya, saya terus terang. Terus dia umur 27. Dibilang, "Ya nggak apa-apa." Dia bilang dia cocok, dia kepengen cari orang yang lebih usianya lebih lanjut karena lebih
bisa membimbing, mengarahkan, bisa ngomong gitulah, bisa mengayomi gitulah intinya lah. Kalau sesama umur kan katanya nanti sering berantem, sering cekcok, egois gitu kan. Ya udah, terus dibilang dia suka sama saya karena meskipun beda umur tapi dia suka karena saya membimbing dan mengarahkan dan mengayomi kayak seperti ngomong gitu lah gitu. Dia umur 27. Nah, terus saya kan bingung. Saya kan di hadapan dua pilihan, mana nih? Berarti jodoh saya mana nih? Apakah dengan Mbak Titi yang janda itu atau sama si gadis ini? Kalau sama si yang janda ini kayaknya nggak mungkin. Dia udah punya anak, punya cucu juga. Oh, kayaknya nggak mungkin ya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi kalau dengan yang di orang Lampung ini, yang kejadian di Hongkong ini, umur masih 27, masih muda belia, dia udah pekerja keras, udah pengalaman, dia apa lagi ya, masih mangga muda, cantik lagi, ya kurang apa lagi gitu, semuanya udah lengkap lah. Cuman pertanyaannya, apakah nanti kira-kira dia bisa lolos mendapatkan visa datang ke Amerika? Itu dia pertanyaannya gitu. Nah, akhirnya ngimpi itu tadi lambat laun karena kita udah telepon-teleponan, udah video call gitu kan, dia udah suka sama saya, mengutarakan, dibilang dia jatuh cinta sama saya, dia nggak bisa hidup tanpa saya, dia kangen tiap menit, tiap detik dia mengutarakan rasa kangennya gini-gini. Terus dia ngimpi. Nah, si cewek yang di Lampung ini, Nurlisa ini yang masih kerja di Hongkong, dia ngimpinya dia bermacam-macam. Dia ngimpi gandengan tangan sama saya, ngimpi dia pernah udah ngimpi lagi kayak ijab kabul di pelaminan gitu. Ngimpi lagi dia ngimpi naik mobil sama saya. Wah, saya bilang ini dia ngimpi yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Ngimpi ini yang saya saya bilang itu dia ngimpi yang saya tunggu-tunggu, yang saya nanti-nantikan, itu dia gitu. Soalnya kalau udah ngimpi itu, nah itu berarti saya udah yakin 99% insya Allah itu bakal jodoh gitu. Nah, kalau belum ngimpi itu, saya belum yakin. Kalau belum ngimpi itu, saya masih tanda tanya kan. Saya masih tanda tanya, saya masih belum yakin, belum pasti gitu lah. Nah, tapi setelah diberi mimpi itu, oh berarti saya punya kepastian gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Kembali ke tadi itu. Kenapa almarhum tadi meninggalkan tiga ini? Ternyata apa yang saya alami, ngimpi puluhan tahun yang lalu dengan gadis yang di Pekanbaru, sama gadis yang di Madiun itu tadi, terus sama gadis yang Lampung ini, lah ini kok nyambung nih? Iya, ternyata nyambung ini kok kebetulan. Maksudnya tuh ngimpi saya puluhan tahun yang lalu dengan kenyataan yang saya lihat, ini seperti nyambung gitu loh. Berarti cocok, nyambung gitu loh. Iya, jadi udah gitu ada ini apa nih ya? Apa ini? Ini kayaknya buah hati gitu. Iya, jadi jelas banget 1, 2, 3 gitu guys. Nah, sini ada buah kecil, ini buah hati nih. Nah, itu tafsiran saya. Nah, tinggal sekarang masalahnya itu bunga ngimpi kali ya, anggap aja bunga ngimpi. Ya udah, kita lihat aja nanti. Kita tunggu tanggal mainnya, atau kita tunggu seiring dengan perjalanan waktu. Nanti kejadiannya gimana? Setahun lagi, 2 tahun lagi seperti apa nanti? Apakah saya akan menikah dengan ketiganya itu? Atau bagaimana, nanti Allah yang mengatur lah. Kalau saya pikir-pikir, saya pusing juga, ya gimana ngaturnya kalau punya 3 istri, kalau poligami. Yang satu nggak mau dimadu, yang satu saling cemburu, kan nggak mungkin, cewek kan nggak mau kan dimadu kan. Tapi ya saya nggak berencana. Intinya saya nggak berencana dan nggak berniat, tapi saya cuma menceritakan mimpi yang saya alami, itu aja poinnya gitu loh. Jadi saya bilang juga sama gadis yang di Lampung ini, saya nggak bermaksud, saya dan nggak berniat untuk poligami atau menikah dengan 3 istri. Tapi kalaupun nanti terjadi, ya udah berarti itu mimpi saya benar gitu. Jadi, atau dengan kata lain, kalau kamu nggak percaya kalau ini mimpi beneran dari Allah, kabar dari Allah, ya udah kita lihat aja nanti tanggal mainnya, kita lihat aja seiring dengan perjalanan waktu. Nah, jadi gitu singkat cerita. Tadi udah beberapa episode gitu ya. Jadi ada lika-liku perjalanan jodoh, lika-liku mencari jodoh dan pasangan hidup. Ada lika-liku tadi ditipu sama pengacara gadungan. Iya, tapi alhamdulillah dapat 15.000 dikembalikan. Kembalikan dengan kita nggak diduga-duga. Iya, itu ya. Terus saya berdakwah, saya nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah. Tapi saya sama Allah dikasih ilmu. Dan ilmu sekarang buku, iya, alhamdullah buku. Iya, ini udah selevel kayak ini dosen. Iya, dan dosen udah bisa karena profesor ini. Iya. Orang nggak sembarangan karena buku ini. Iya, alhamdulillah saya nggak pernah menyangka sebelumnya, tapi Allah ngasih anugerah, ngasih berkah, ngasih hidayah gitu ya. Supaya saya kan kayak begini-gini nggak dijumpai di bangku sekolah, bangku perkuliahan gitu. Iya. Jadi ya udah sampai di sini, nanti nggak tahu seperti apa masa depan saya nanti. Yang jelas saya
intinya saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang saya terima, saya bersyukur, saya bersabar, susah maupun senang saya terima. Sedih, senang, begitulah lika-liku kehidupan. Ada asam, manis, pahit kehidupan, ada pedesnya. Ya, begitulah lika-liku kehidupan gitu. Jadi apa yang saya ceritakan kisah nyata dan saya bagikan kepada siapapun yang nonton supaya saya itu supaya apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa menginspirasi ya kepada orang lain, generasi muda gitu loh. Iya gitu. Jadi saya sengaja membongkar rahasia pribadi saya. Saya jadikan itu sebagai alat untuk media dakwah. Ya, untuk menginspirasi orang lain. Bagus. Kenapa saya tulis di situ judulnya ayat-ayat di perantauan. Jadi di sela-sela cerita perjalanan hidup yang saya ceritakan itu nanti saya sisipi dengan bukti-bukti ayat dan dalil gitu kan. Jadi banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang relevan dengan apa yang saya ceritakan itu. Contohnya misalnya gini, ada hadis nih, hadis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda. Rasulullah SAW pernah bersabda, dia bilang gini, "Iza matal insanun qata'a a'malahu illa min salasin, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi auladin sholihin yaj'ulahu." Dia bilang, nanti anak Adam manusia kalau mati akan terputus semua amal perbuatannya kecuali 3. Yang pertama apa tadi tuh? Anak yang soleh. Auladin sholihin, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, wa ilmin yuntafahu bihi, ilmu yang bermanfaat, sama tadi sedekah jariyah. Sedekah. Nah, gitu. Jadi hadis sabda Nabi itu saya baca, saya renungi dan saya berusaha untuk melaksanakannya, merealisasikannya gitu. Saya nulis buku kan, saya belajar, saya nulis buku dan buku berarti kan udah ada ilmu. Jadi buku itu saya sebarkan, nanti saya jual, saya minta sedekah, minta ganti itulah ganti cetak, itulah ongkos sedekah. Nanti orang dibaca, kalau orang itu nanti terbuka hati dan pikirannya, dia baca terus dia masuk Islam, mualaf, kan alhamdulillah. Iya. Pahalanya ngalir ke saya kan. Iya. Terus di Indonesia, di Bekasi, saya punya madrasah, punya TPA, ada 50 santri. Alhamdulillah, pahalanya ngalir terus. Nanti kalau saya meninggal, itu pahala tetap ngalir terus. Iya, betul. Kan gini, jadi singkat cerita kan gini. Kalau kita masih hidup, masih sehat ya, kita bisa puasa, kita bisa sholat, Iya. kita bisa pergi haji, umroh, bisa zakat. Itu kalau kita masih hidup ya, masih punya kesehatan fisik, punya kemampuan, kita masih bisa melakukan ibadah seperti itu. Tapi kalau kita udah meninggal, kan nggak bisa berbuat apa-apa kan? Iya, betul. Udah nggak bisa sholat, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa sedekah, udah. Tapi ada amalan tertentu kalau kita laksanakan sekarang, itu pahalanya ngalir terus. Iya kan. Nah, ilmu. Nah, kita nulis buku nih. Iya. Kita nulis buku, nyebarin ilmu buku itu dibaca sama orang. Ya, pahala. Dapat pahala. Meskipun kita udah meninggal, itu pahalanya ngalir terus. Iya. Kita bikin masjid. Masjid itu kan rumah Allah, masjid tempat ibadah. Iya. Atau bikin madrasah, pesantren. Selama ada murid-murid di situ, ada santri yang belajar, kita udah meninggal nih, orangnya yang mendirikannya udah meninggal, pahalanya ngalir terus. Iya. Sampai hari kiamat. Nah, gitu. Kalau kita sedekah, sedekahnya buat jihad fisabilillah. Atau fakir miskin, anak yatim. Iya, betul. Atau buat buat masjid, buat madrasah, TPA. Nah, itu pahalanya ngalir terus meskipun orangnya udah meninggal. Iya. Nah, jadi saya berusaha merealisasikan, melaksanakan, mengimplementasikan hadis Nabi itu gitu. Wah, alhamdulillah, saya diberi kemampuan untuk merealisasikan hadis Nabi itu. Nah, gitu hikmahnya, salah satu hikmahnya gitu. Iya. Ya, jadi ya gitulah, banyak sekali ayat-ayat. Nanti untuk selengkapnya ada di buku saya, judulnya Ayat-ayat di Perantauan. Oke guys, sekali lagi makasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah nonton di sajian Heri Surya Vlog. Bila kalian penasaran, sebagaimana juga saya penasaran, bagaimana nanti kabar lika-liku kehidupan saya di Amerika atau di perantauan, apa yang akan terjadi 6 bulan yang akan datang, atau setahun yang akan datang, atau 2 tahun yang akan datang, bagaimana kejadian kabar dan lika-liku kehidupan saya di Amerika. Apakah mimpi yang saya paparkan itu hanya sekedar bunga tidur ataukah akan menjadi kenyataan? Nantikan di postingan video selanjutnya di episode berikutnya. Jangan kemana-mana dan ikuti terus. Wassalamualaikum.